Bab 411. Bulatkan hingga 200 juta. Situs web resmi Dream Dota League, situs web resmi Play Together, EasyNet, Soulang, serta semua portal web di Heavenly State, menerbitkan berita tersebut pada saat yang bersamaan, sebuah berita yang dapat dikatakan telah meruntuhkan batasan antara hiburan dan olahraga. Judul utama. Dokumen bersama Departemen Olahraga, Departemen Film dan Hiburan. Departemen Olahraga, Departemen Hiburan yang diterbitkan 2014 nomor 159. Judul, Pemberitahuan dari Departemen Olahraga, Departemen Film dan Hiburan, mengenai kombinasi olahraga dan permainan daring untuk menciptakan esports. Konten. Berbagai provinsi, daerah otonom, departemen terkait dari Kota Madya yang dikendalikan langsung. Beberapa hari yang lalu, Dali Teknologi membuat terobosan besar tentang cara memadukan olahraga dan permainan, dan ini telah memberikan dampak positif dan aktif terhadap peningkatan kebugaran fisik warga negara surgawi. Dream Dota League, disingkat Dream Dota, yang dikembangkan oleh perusahaan ini akan mengadopsi teknologi baru ini, dan saat ini telah menggabungkan olahraga dan permainan dengan sempurna. Hal ini akan memungkinkan masyarakat untuk melatih tubuh mereka dengan baik sambil bermain game pada saat yang bersamaan. Gambar terlampir. Di bawah ini adalah beberapa gambar tampilan ruang permainan pada tahap awal. Karena kontribusi Dali Teknologi yang luar biasa terhadap Heavenly State, pemberitahuan terkaitnya adalah sebagai berikut. 1. Departemen Olahraga dan Departemen Film dan Hiburan secara resmi mengumumkan bahwa, 3 bulan setelah teknologi ini sepenuhnya dikembangkan, mereka akan menyelenggarakan kompetisi Dali Amazing Cup Esports pertama. Kompetisi ini akan disiarkan melalui teknologi proyeksi holografik milik Dali Teknologi. Pertandingan yang ditentukan dalam kompetisi ini adalah Dream Dota 2. Atas kontribusi Dali Teknologi yang luar biasa terhadap Heavenly State, Dali Teknologi akan secara khusus dianugerahi gelar Pusat Penelitian Teknologi Luar Biasa Nasional Heavenly State, dan CEO Dali Teknologi, Hong Dali, akan dianugerahi gelar Ilmuwan Kesejahteraan Nasional dan Penghidupan Rakyat dan menganugerahkan Nona Lin, teknisi utama Dali Teknologi, gelar Insinyur Besar. 3. Karena permainan ini mampu menaikkan taraf hidup bangsa secara signifikan, memungkinkan warga negara untuk berolahraga dan menggerakkan badan sambil bermain, dan terbebas dari risiko tersembunyi berupa menurunnya kebugaran jasmani akibat duduk di depan komputer setiap hari, maka departemen-departemen terkait di negara ini telah secara khusus memutuskan bahwa ke depannya, setelah pengembangan permainan ini rampung, ruang permainan akan diproduksi oleh perusahaan-perusahaan milik negara, dan harga jualnya akan diturunkan serendah-rendahnya demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Keempat. Negara sekarang mendorong warga negaranya untuk menguji permainan Dream Dota, dan memperhatikan berita mengenai pengembangan Dream Dota. Tanda pisah. Departemen Olahraga, Departemen Film dan Hiburan. Begitu berita ini dirilis, seluruh dunia terkejut. Kali ini berbeda dari popularitas meledak sebelumnya. Para pemain awalnya terkejut dan tercengang selama beberapa jam, dan seluruh internet menjadi sunyi senyap, lalu terjadilah seperti bom atom yang meledak. Lagi pula, aspek hiburan di dunia ini selalu biasa saja, karena orang-orang di dunia ini lebih peduli dengan olahraga dan latihan. Banyak acara berskala besar yang berhubungan dengan olahraga sangat populer, dan ini sama sekali bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan industri hiburan. Sebelum kemunculan Lin Yanwei, Tai Yajing yang sebelumnya paling populer hanya memiliki kekayaan bersih sedikit lebih dari 10 juta. Dalam aspek film, investasi sekitar 10 juta sudah dianggap sebagai produksi besar, dan bahkan Hollywood pada dasarnya tidak memiliki film blockbuster. Kalau saja Hollywood tidak ingin menyelamatkan mukanya dan dengan demikian ingin mengalahkan Hong Dali, sama sekali tidak mungkin sebuah film blockbuster dengan investasi 50 juta akan muncul. Di dunia ini, dibandingkan dengan aspek hiburan, lebih banyak perhatian diberikan pada pengembangan acara olahraga. Biasanya, ada banyak orang yang melakukan berbagai jenis olahraga dan latihan. Semua orang melihat olahraga sebagai keindahan, dan pemain yang suka bermain game daring hampir semuanya dianggap sebagai orang yang aneh. Ini juga merupakan alasan mengapa Hong Dali tidak begitu diterima sebelumnya ketika kesehatannya buruk. Itu karena dunia ini terlalu menghargai olahraga. Bagaimanapun, tubuh adalah fondasi segalanya. Namun, ketika Hong Dali meluncurkan ide permainan seperti itu, semuanya menjadi berbeda. Faktanya, malam sebelumnya ketika Kepala Biro mendengar rencana Hong Dali, dan Lin Chuyin mengatakan bahwa rencana ini layak, para eksekutif tinggi negara surgawi mengadakan rapat darurat. Dengan demikian, konsep e-sports yang sebenarnya dapat diluncurkan dengan sangat cepat. Dan setelah berita ini disiarkan, seperti yang diduga, seluruh negara surgawi meletus, dan dunia pun terguncang. Sebagai penggemar berat game online, Han Chengwen sangat terhibur dengan bermain game beberapa hari ini. Dan selama waktu istirahatnya setelah lelah bermain game, ia suka menjelajahi internet untuk mencari berita terbaru. Harus dikatakan bahwa pedang spiritual secara keseluruhan cukup bagus. Han Chengwen sangat puas. Sebagai pemain profesional yang hebat dan berlevel sangat tinggi, kemampuannya tidak perlu diragukan lagi.
Dia bisa dikatakan sebagai pemain yang sangat berpengaruh, ketua klan dengan beberapa ratus orang di bawahnya. Dengan demikian, dia bisa dikatakan telah mendapatkan banyak ketenaran. Namun hari ini, tepat setelah dia keluar dari permainan dan masuk ke situs web resmi Play Together untuk memasuki forum untuk menghabiskan waktu dan menyombongkan diri, dia tertarik dengan sebuah judul. Pemberitahuan dari Departemen Olahraga, Departemen Film dan Hiburan, mengenai penggabungan olahraga dan permainan daring untuk menciptakan esports. Apa-apaan ini? Tanpa ragu, dia mengkliknya, dan saat melihatnya, Han Chengwen benar-benar tercengang. Apaan nih, kombinasi olahraga dan game, negara sangat mendukungnya. Hanya dengan beberapa poin penting ini, Han Chengwen langsung bersemangat. Dream Dota, ini Dream Dota, seru Han Chengwen dengan terkejut. Ini Dream Dota yang dikembangkan oleh Young Master, apa-apaan ini luar biasa, game ini bisa menggabungkan olahraga dan permainan, esports. Sebagai seorang pecinta game online, Han Chengwen tentu saja seorang geek. Dan bagi para geek, impian terbesar mereka adalah dapat melatih diri secara fisik untuk merayu gadis-gadis sambil bermain game. Sebelumnya, dia hanya memikirkannya saja, tetapi sekarang, semuanya berbeda. Dia bisa bermain game dengan senang hati. Dia bisa melakukan latihan fisik di saat yang sama sambil bermain game. Dan dia juga bisa berpartisipasi dalam kompetisi dan mendapatkan hadiah uang di tengah-tengah bermain game dan melakukan latihan fisik. Dan aspek yang paling mengagumkan adalah, di masa depan, pacarnya kemungkinan besar juga akan menjadi pecinta game. Begitu dia memikirkan bagaimana dia mungkin bisa bermain game dengan senang hati dengan calon pacarnya. Ya Tuhan, kehidupan seperti itu pasti akan menjadi surga, bukan? Dia buru-buru masuk ke forum Play Together. Jumlah postingan Dream Dota hampir membuat Han Chengwen buta. Di balik zona spesial Dream Dota League, muncul angka yang sangat besar, 286.340. Dan jumlah postingan zona spesial Spiritual Sword, game online terpopuler saat ini, adalah 225.498 postingan. Itu berarti dalam waktu 2 hari, popularitas Dream Dota League telah melampaui Spiritual Sword. Jangan banyak bicara, aku akan pergi mencari saudara-saudaraku untuk memainkannya. Han Chengwen langsung mengeluarkan telepon pintarnya. Tak lama kemudian, panggilan itu pun diterima, dan Han Chengwen berteriak tanpa henti, dasar orang desa, cepat bangun dan lihatlah Tuhan. Orang di ujung telepon itu jelas sedang grogi. Ada apa, Tuhan? Tidak mudah bagiku untuk bermimpi tentang seorang gadis cantik tadi, lalu mimpi itu dirusak olehmu. Mimpikan kakiku, kali ini, ada gadis-gadis cantik yang nyata, teriak Han Chengwen. Cepatlah, bangun dan pergilah untuk melihat berita utama di halaman utama forum resmi Play Together. Cepat pergi dan lihatlah, usia impian kita telah tiba, apa-apaan ini, dalam waktu yang singkat, jumlah komentar telah melampaui 200.000. Apa-apaan sih berita yang begitu dahsyat? Orang yang satunya buru-buru bangun dari tempat tidur, dan setelah beberapa saat, dia berteriak, sial, apa aku belum bangun, benarkah, esports, gabungan antara olahraga dan game. Tentu saja itu nyata. Kamu berencana untuk memainkan peran pahlawan seperti apa? Han Chengwen berkata dengan cemas, aku berencana untuk bermain sebagai penyihir. Kamu harus pandai mengoperasikan dan bermain sebagai penyihir, aku mungkin akan bermain sebagai tank. Kalau begitu, sudah diputuskan. Gedung Chenhui, lantai 9. Hong Dali berbaring di pangkuan Lin Yanwei, tersenyum saat bertanya pada Ling Xiaoyi, Xiaoyi, bagaimana keadaan di Dream Dota sekarang? Ling Xiaoyi melihat laporan di tangannya, tersenyum dan berkata, Tuan Muda, saat ini, Dream Dota League memiliki 40 server yang terbuka, dan sepertinya masih belum mampu menangani jumlah pemain yang terus meningkat. Mengapa tidak, kita membuka beberapa server lagi? Hong Dali menyentuh dagunya dan berpikir sejenak, lalu bertanya, tidak usah terburu-buru, Saudari Xiaoyi. Bantu aku mencari tahu berapa biaya server yang paling mahal dan terbaik. Aku ingin yang terbaik, yang paling canggih, yang beroperasi paling cepat. Ini. Sepertinya Tuan Muda ingin bermain besar. Ling Xiaoyi buru-buru keluar untuk bertanya dan segera kembali. Saat ini, server terkuat yang dijual di dunia diproduksi oleh IM, dan perlu dipesan, mereka sekarang sedang menghitung harganya. Minta mereka untuk menghubungi saya. Hong Dali menambahkan, cari seseorang yang bisa berbahasa Mandarin, saya tidak bisa berbahasa Inggris. Oh, oke. Ling Xiaoyi bergegas menelepon. Tak lama kemudian, ponsel pintar Hong Dali berdering, dan terdengar suara seorang pria muda berkata dengan hormat, bolehkah saya tahu apakah itu Tuan Hong Dali, saya manajer IM Asia. Ya, ini aku. Hong Dali mendengus. Xiaoyi sudah bicara padamu, kan, aku ingin server terkuat di dunia, sebutkan harganya, dan jangan bicara omong kosong, aku tidak punya banyak waktu. Orang di ujung telepon itu tampak tertegun sejenak, lalu buru-buru menjawab, Tuan Dali, saat ini, server terkuat harganya 146 juta dolar Amerika Serikat. Katakan saja dalam bentuk yuan.
Hong Dali mendengus lagi. Saya tidak menggunakan USD untuk menghitung uang. 165 juta, Tuan Dali. Orang di ujung telepon itu jelas sangat gugup. Sepertinya Tuan Dali ini tidak memiliki temperamen yang baik. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memasangnya? Hong Dali mendengus lagi. Saya orang yang malas, saya benci hal-hal yang merepotkan. Yang tercepat adalah, manajer wilayah Asia berpikir sejenak. Setidaknya 10 hari atau lebih. Saya akan membulatkannya menjadi 200 juta, saya ingin melihat barangnya 2 hari kemudian. Hong Dali mendengus. Jika Anda menerima pesanan, saya akan memberi Anda 100 juta sebagai uang muka di sore hari. Jika Anda tidak menerimanya, saya akan mencari orang lain. Terima. Awalnya, orang itu masih agak ragu, tetapi setelah mendengar bahwa Hong Dali akan membulatkannya menjadi 200 juta. Siapapun yang tidak menerimanya akan menjadi orang bodoh. Baguslah, Hong Dali mendengus. Aku suka orang yang tegas, kirim seseorang ke sana sore ini untuk membawa kontrak. Oh, oke. Manajer Asia itu sangat gembira saat menutup teleponnya. Dali, kamu tidak berencana untuk... Tang Muxin bertanya dengan hati-hati, memusatkan semua pemain di seluruh negara surgawi dalam satu server, kan? Bab 412. Hanya peduli menghabiskan uang, tidak peduli menghasilkan uang. Berapa banyak pemain yang ada di seluruh Heavenly State? Jutaan. Jumlah pemain online untuk Dream Dota League telah mencapai 800.000, dan masih banyak pemain yang mengantre. Jika semuanya dimasukkan ke dalam satu server. Belum lagi apakah server tersebut memiliki kapasitas yang cukup besar, kuncinya adalah biaya. Saat ini, bahkan jika harga satu server 500.000, berapa harga 40 server saja, 20 juta. Sayangnya, Hong Dali menghabiskan 200 juta sekaligus. Namun, Hong Dali jelas tidak merasa ada masalah dengan hal ini. Ia menyeringai dan menjawab, salah, semua pemain di dunia yang salah. Seperti yang diharapkan, pemborosan perlu memiliki pengaturan. Lihat pengaturannya, dia menghabiskan 160 juta untuk server sekaligus agar bisa menampung semua pemain di dunia. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu benar-benar luar biasa. Baiklah, aku mendukung. Sekarang, Tang Muxin tidak berani menolak pemborosan Hong Dali. Pemborosan benar-benar membutuhkan keterampilan. Hong Dali bisa mendapatkan uang hanya dengan pemborosan, tetapi jika dia memboroskan, dia hanya akan kehilangan uang. Dia harus mengakuinya dalam hal ini. Tepat ketika semua orang tertawa dan bercanda, tiba-tiba, seorang antek berlari masuk dengan tergesa-gesa dan berkata, Tuan Muda, ada banyak wartawan di luar yang ingin mewawancarai Anda tentang gabungan antara dunia virtual dan dunia nyata di Dream Dota League, apakah Anda akan menemui mereka? Mendengar perkataan antek itu, semua orang langsung memusatkan pandangan mereka ke Hong Dali. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk beriklan. Jika dia menerima wawancara dan mengadakan konferensi pers, efek iklannya tidak akan perlu diragukan lagi. Namun dengan kepribadian Tuan Muda yang paling takut pada hal-hal yang menyusahkan. Seperti yang diharapkan, Hong Dali menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, jangan terima saja. Aku sangat sibuk, bagaimana aku punya waktu untuk berurusan dengan wartawan. Sambil berbicara, dia menoleh dan berkata kepada antek itu, katakan pada mereka bahwa sebelum tahun 2114, aku tidak punya waktu luang. Puci. Mendengar kata-kata Hong Dali, semua orang di sekitar tidak tahan lagi dan tertawa terbahak-bahak. Oh, oke. Si antek laki-laki keluar dengan dahinya yang dipenuhi keringat. Oh benar, Sin Sin, ku dengar sebelumnya kau pernah diganggu oleh pedang spiritual itu. Hong Dali tiba-tiba bertanya, bagaimana mereka bisa menindasmu, apakah mereka menyerangmu dalam segala hal? Sebelumnya, Tang Muxin telah membantu Hong Dali untuk mengurus Dream Dota, dan semua data statistik spiritual SWOT telah sangat menekan Dream Dota. Jadi, wajar saja jika Hong Dali bertanya kepada Tang Muxin apakah dia telah diganggu. Jika dia bahkan tidak peduli tentang ini, lalu bagaimana dia akan mempertahankan posisinya di dunia? Ya, mendengar Hong Dali menyebutkan hal ini, Tang Muxin sangat kesal. Sambil cemberut, dia berkata, trik mereka sangat ampuh, mereka memasang iklan yang tidak mencolok terlebih dahulu. Lalu iklan mereka tersebar kemana-mana, mereka mengumumkan barang gratis, membuat kehebohan tentang harga peralatan, menggandakan persentase penurunan peralatan, menyiarkan langsung statistik popularitas mereka, dan mengaktifkan forum tiba untuk melawan kita, sehingga kita tidak punya kekuatan untuk membalas. Oh, begitukah? Hong Dali sama sekali tidak peduli dan masih memiliki ekspresi ceria. Kalau begitu, kita akan menggertak mereka satu persatu, hehe. Benarkah, kata Tang Muxin kaget. Dali, bukankah kamu selalu sangat riang, kamu benar-benar bersedia membantuku melampiaskan amarahku. Aku orangnya santai, Hong Dali merasa aneh dan bertanya, tapi aku tidak bodoh. Apakah aku masih akan berpura-pura tidak melihat calon istriku diganggu? Dali, kamu hebat. Gadis kecil itu sangat tersentuh, saat dia menghampirinya dan mencium pipi Hong Dali.
Aku mencintaimu sampai mati. Hong Dali mengepalkan tangannya erat-erat dan berteriak keras, aku juga mencintai diriku sendiri. Lin Yanwei menutup mulutnya sambil tersenyum dan berkata, kepribadian tuan muda yang protektif adalah yang paling disukai. Setelah semua orang bercanda dan tertawa sejenak, Hong Dali menjentikkan jarinya dan berkata, ayo pergi ke laboratorium lantai 4 untuk melihatnya. Gedung Chen Hui, lantai 9, di luar pintu masuk utama. Para pemirsa yang terhormat, saya reporter dari situs web Play Together, menurut berita yang dapat dipercaya, yang Master Hong Dali saat ini ada di dalam. Seorang reporter wanita memegang mikrofon dan berdiri di luar pintu masuk utama lantai 9, sementara para juru kamera dengan bersemangat mengambil gambar. Reporter itu melanjutkan, saya ingin tahu apakah Yang Master punya waktu untuk datang menemui kita, apakah kita bisa mendapatkan berita terbaru tentang Dream Dota League, mari kita tunggu dan lihat. Setelah beberapa saat, antek laki-laki yang sebelumnya masuk untuk memberitahu itu keluar dengan dahi penuh keringat. Semua wartawan bergegas maju, dan wartawan dari Play Together bertanya dengan keras, Tuan Liang, bolehkah saya tahu apakah Tuan Muda sedang senggang sekarang? Tuan Muda kami berkata, Liang basah oleh keringat. Dia tidak memiliki slot kosong dalam jadwalnya sebelum tahun 2114. Sibuk sekali, seru semua wartawan dengan kaget. Reporter wanita dari Play Together hampir menjatuhkan mikrofon di tangannya. Tuan Liang, apakah Tuan Muda benar-benar berkata begitu? Dia sudah tidak punya waktu luang sebelum tahun 2114, kita berbicara tentang 100 tahun. Ya, Liang juga sangat gelisah. Tuan Muda sudah berkata begitu, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sambil berbicara, dia bergegas kembali. Setelah Liang pergi, semua reporter langsung membuat kekacauan. Ya Tuhan, aku tahu Tuan Muda sibuk, tetapi dia seharusnya tidak sesibuk ini, kan Tuan Muda tidak mencoba mengabaikan kita, kan tidak, Tuan Muda telah memperoleh gelar, ilmuwan kesejahteraan nasional dan penghidupan rakyat, bagaimana mungkin orang seperti itu akan mengabaikan kita, itu mungkin, para peneliti biasanya sangat sibuk, wajar saja jika Tuan Muda tidak punya waktu. Ya, lalu mengapa kita tidak mempelajari pertanyaan seperti apa yang harus kita tanyakan saat Tuan Muda keluar, Tuan Muda tidak akan tinggal di dalam selamanya, kan, masuk akal, lalu apa yang harus kita tanyakan? Saat itu, reporter wanita Play Together berpikir sejenak, lalu berkata, mengapa kita tidak bertanya apakah game ini akan memungut biaya, setidaknya situs resminya belum memberikan jawaban yang jelas, dan juga tentang apakah game ini akan menghilangkan beberapa peralatan, pemain harus khawatir tentang hal ini. Menurutku tidak apa-apa, ini bagus, nanti kita tanyakan lagi. Tentu. Mari kita tunggu Tuan Muda keluar, lalu kita akan menanyakan pertanyaan ini. Kalau begitu, akan lebih mudah untuk menjelaskannya setelah kita kembali. Tepat saat mereka berbicara, seorang reporter dengan pendengaran tajam berkata dengan cemas, semuanya, berhenti bicara, ada suara langkah kaki. Mungkin Tuan Muda keluar. Seketika seluruh aula menjadi sunyi senyap. Setelah beberapa saat, pintu utama di lantai 9 terbuka. Hong Dali membawa Tang Muxin dan 9 antek besar saat mereka berjalan keluar dengan semangat tinggi. Saat melihat para wartawan, Hong Dali langsung tertegun sejenak, lalu dia merasa aneh dan bertanya, kalian semua belum pergi. Kalian sudah menungguku. Kalau kali ini mereka tidak menyatakan ketulusannya, kapan lagi mereka bisa melakukannya? Reporter wanita dari Play Together buru-buru berkata, Tuan Muda, kami tahu Anda pasti sangat sibuk karena harus melakukan penelitian, jadi kami sudah menunggu Anda di sini dan tidak berani mengganggu. Kami punya beberapa pertanyaan kecil, kami harap Tuan Muda dapat menjawabnya. Oh, begitukah? Saat Hong Dali melihat para wartawan yang hadir yang tampak penuh harap, dia mengangguk dengan susah payah. Baiklah, kalau begitu cepatlah dan tanyakan, waktuku sangat sempit. Tentu. Reporter wanita dari Play Together buru-buru bertanya, Tuan Muda, popularitas Dream Dota meningkat dengan cepat, bolehkah saya tahu apa pendapat Anda tentang biaya yang akan dikumpulkan game ini di masa mendatang? Biaya apa? Hong Dali merasa aneh dan bertanya, aku tidak mengatakan bahwa aku ingin memungut biaya. Begitu Hong Dali mengatakan ini, semua reporter yang hadir mencatatnya serempak. Dream Dota, gratis selamanya. Reporter perempuan dari Play Together bertanya lagi, lalu, apakah peralatan yang bisa dijual akan dijatuhkan, atau mungkin, apakah Anda akan menjual alat peraga di masa mendatang? Tentang ini, tidak ada alat peraga yang akan menghabiskan uang. Hong Dali menyentuh dagunya. Ini gratis selamanya, dan ketika pemain telah mencapai level perunggu, mereka akan diberi hadiah 8.000 koin emas untuk membeli pahlawan atau skin yang mereka sukai. Ketika mereka mencapai level perak, mereka akan diberi hadiah 100 yuan, 1.000 untuk level emas, 10.000 untuk level platinum, 100.000 untuk level berlian, dan level raja tertinggi akan memberi hadiah 1 juta. Para pemain daring dapat mengumpulkannya. Kali ini semua wartawan tercengang. Bukan hanya alat peraganya yang gratis,
ketika pemain mencapai level tertentu, mereka juga bisa mendapatkan uang. Reporter wanita Play Together bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Muda, bolehkah saya tahu bagaimana Anda berencana mendapatkan keuntungan dari permainan ini? Keuntungan? Aku tidak pernah mengatakan apapun tentang keuntungan. Hong Dali merasa aneh dan berkata, aku orang yang boros, aku hanya peduli tentang menghabiskan uang, tidak peduli tentang menghasilkan uang. Begitu dia mengatakan ini, semua wartawan yang hadir pingsan. Shanghai Tianhe City, di sebuah bangunan kecil biasa berlantai 2. Tuan Shiroishi, negara sudah dengan jelas menyatakan dukungannya untuk Hong Dali. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apa yang harus saya lakukan? Anda harus memberi saya penjelasan, bukan? Sun Yuanzu dengan marah berjingkrak-jingkrak di dalam ruangan. Sebelumnya, saya telah ditipu oleh Anda untuk pergi dan menindas Hong Wei Guo. Sekarang saya bahkan tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Apa yang harus saya lakukan dengan kekalahan ini? Apa yang harus saya lakukan? Sun Yuanzu tampak sangat cemas, sedikit senyum di sudut mulutnya langsung menghilang. Menghadapi amukan Sun Yuanzu, Shiroishi Kazuma yang selalu percaya diri kini mengerutkan kening dalam. Dia telah membuat berbagai macam prediksi untuk berbagai kemungkinan skenario, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Hong Dali benar-benar akan melakukan ini. Dia tahu bahwa teknologi Hong Dali sangat hebat. Saat itu, dia pergi ke tempat pertempuran Dream Dota di Westford Loop, dan awalnya, tidak peduli seberapa hebat proyeksi holografik, itu akan memiliki batas, dan paling-paling hanya akan mampu menarik sebagian pemain yang penasaran untuk memasuki permainan dan mengalaminya. Mungkin saja jumlah pengguna online-nya akan meningkat hingga 400.000 atau bahkan 500.000, tetapi yang pasti tidak akan lebih tinggi lagi. Namun sekarang, semuanya benar-benar berbeda. Kini, Dream Dota dapat dikatakan telah sepenuhnya menguasai keadaan. Meskipun popularitasnya saat ini masih belum setinggi Spiritual Sword, mungkin hanya masalah waktu sebelum melampauinya. Jelas ada perbedaan mendasar antara proyek yang didukung negara dan proyek yang dibuat oleh para pengusaha sendiri. Sekadar pengarahan opini publik saja akan mampu mencapai tingkat yang sangat berlebihan. Kombinasi olahraga dan game online, dengan cara dunia menghargai olahraga, begitu berita ini dirilis, popularitasnya pasti akan menyebar seperti api ke seluruh negara surgawi. Dan bahkan dunia. Sayang sekali, setelah memikirkan hal ini, Qian Yujin tiba-tiba berlari dengan panik dan berkata dengan keras, Tuan Shi, berita buruk, berita terbaru tentang Dream Dota sudah keluar. Bab 413. Kemampuan mutlak mengalahkan semua skema. Situs web resmi Dream Dota League, situs web resmi Play Together, EasyNet, Soulang, serta semua portal web di Heavenly State, menerbitkan berita terbaru Dream Dota League pada saat yang sama, dan totalnya ada 2. Dream Dota League, gratis selamanya. Dream Dota League, tidak ada prop berbayar, pemain yang mencapai level perunggu akan diberi hadiah 8.000 koin emas, mereka yang mencapai level perak akan diberi hadiah 100 yuan, dan akan menjadi 1.000 untuk level emas, 10.000 untuk level platinum, 100.000 untuk level berlian, dan level raja tertinggi akan mendapatkan 1 juta. Selain itu, pengguna daring dapat mengumpulkannya. Yang paling penting adalah berita terakhir. Saya orang yang boros, yang saya pedulikan hanya bagaimana menghabiskan uang, bukan bagaimana mendapatkan uang. Hong Dali. Ini, Hong Dali ini. Shiroishi Kazuma dan Sun Yuanzu terkejut. Sekarang sangat jelas bahwa Dream Dota League yang mengandalkan dukungan negara, akhirnya menunjukkan taringnya yang arogan dan kuat. Pedang spiritual gratis. Siapa yang ditakuti Hong Dali dalam hal pemborosan? Dream Dota saya tidak hanya gratis, tetapi juga akan ada uang untuk pemain yang mencapai level tertentu. Ngomong-ngomong, bukankah Hong Dali sudah mengatakan, dia hanya peduli tentang menghabiskan uang, tidak peduli tentang mendapatkan uang. Menghadapi iklan yang tidak tahu malu seperti itu, tidak peduli seberapa cerdasnya Shiroishi Kazuma, dia hanya bisa menatapnya, tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, dia pada dasarnya berbeda dari Hong Dali. Apapun yang dia lakukan, tujuan akhirnya adalah menghasilkan uang. Dia tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan hal-hal yang tidak menghasilkan uang. Tapi Hong Dali berbeda. Segala yang dilakukan Hong Dali adalah pemborosan. Dia tidak bisa melakukan apapun yang bukan pemborosan. Dan dia tidak hanya berinvestasi besar-besaran pada semua hal yang dia mulai dan memilih yang bukan yang terbaik tetapi yang termahal, dia juga harus mengumpulkannya. Bagaimana mungkin Anda bisa melawan orang seperti itu? Pertimbangan mereka berbeda. Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa jika seseorang penuh dengan kekurangan, maka itu sama saja dengan tidak memiliki kekurangan. Justru karena dia penuh dengan kekurangan, Anda tidak akan tahu bagian mana dari dirinya yang harus diserang. Hong Dali dulu seperti itu. Aku pemboros, kau boleh melakukan apapun yang kau suka. Aku mengabaikanmu, jadi aku tidak punya kekurangan. Namun, saat aku menyerang, kemampuanku yang absolut akan mengalahkan semua rencana jahat. Tak peduli rencana jahat macam apa yang kau buat, aku akan menggunakan pengeluaran terbesar dan terdahsyat untuk membunuhmu dengan satu tamparan. Tentu saja,
Soal menghasilkan uang atau tidak, itu tidak masalah, dia tidak mengharapkan dirinya sendiri menghasilkan uang, dia hanya menginginkan pihak lain gagal. Saat ini, semua media di seluruh negara surgawi sekali lagi memusatkan perhatian mereka pada pertempuran antara kedua permainan. Spiritual Sword vs Dream Dota League. Kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Spiritual Sword benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Setelah kedua berita ini dirilis, seluruh pasar game online telah berubah total menjadi pertarungan sepihak. Iklan Dream Dota League tersebar di seluruh Heavenly State dan di internet. Selama ada sudut yang terkait dengan game online, semuanya akan berisi berita tentang Dream Dota League. Dan kali ini, bukan hanya iklan. Shiroishi Kazuma dan Sun Yuanzu hanya bisa menatap forum tiba Dream Dota League yang jumlah pengikutnya bertambah dalam satu sore dari 60.000 orang menjadi 2 juta orang, dan terus meroket. Setiap kali halaman web diperbarui, jumlah pengikut akan meningkat hingga puluhan ribu, dan jumlah balasan mencapai 100.000 atau lebih setiap setengah jam. Banyak pemain bahkan memilih untuk pergi ke forum tiba lainnya karena jumlah orang di forum tiba meningkat terlalu cepat, dan ada terlalu banyak postingan. Misalnya, forum Ani tiba, forum Reward Lady Gun Miss Fortune tiba, forum Demacia tiba, dan seterusnya dari forum tiba tentang hero yang terkait dengan Dream Dota League, bahkan forum tiba ini memiliki 100.000 atau bahkan ratusan ribu orang yang mengikuti mereka. Terkait topik Dream Dota League di Weibo, setiap berita resmi akan diteruskan sebanyak 500.000 kali atau lebih dalam waktu setengah jam, dan balasan dari para pemain akan dimulai dari setidaknya 150.000 balasan. Para selebritis di industri film semuanya mendukung Dream Dota League. Lagi pula, olahraga adalah ajang paling populer di dunia ini. Karena para selebritis film dan hiburan tidak berhubungan dengan olahraga, maka kekayaan bersih mereka tidak dapat meningkat. Namun, sekarang berbeda. Dengan Dream Dota, para selebritis hiburan juga dapat mengatakan hero mana yang mereka sukai, dan biasanya, mereka juga dapat melakukan aktivitas fisik melalui Dream Dota. Chu Zongkin, tuan muda memang selalu mengejutkan. Kali ini, berita tentang Dream Dota League benar-benar membuat saya gembira. Penyesalan terbesar saya adalah tidak bisa sering berhubungan dengan kegiatan olahraga karena pekerjaan. Sekarang, penyesalan ini akhirnya hilang. Penyerang, 54.871. Komentar, 47.822. Jiang Ruoyu, kepada semua sahabat terkasih yang mendukung saya, apakah saat itu kalian akan bermain game bersama saya? Saya sudah siap, bagaimana dengan kalian? Pemain depan, 48.715. Komentar, 38.712. Tai Yajing, berita ini benar-benar mengejutkan saya, teknologi tuan muda sudah mencapai tingkat yang demikian, ini benar-benar membuat orang terkesima. Yang ingin saya katakan adalah, saat itu, berapa banyak teman baik yang mendukung saya yang bersedia bermain game bersama saya. Teruskan, 64.871. Komentar, 87.112. Ini hanya bisa dianggap sebagai puncak gunung es, lebih banyak selebritas dari industri film dan musik memposting di Weibo, dan banyak orang meneruskan dan mengomentarinya juga. Dan tentu saja, ada juga banyak orang yang tertarik dengan Dream Dota League. Kali ini, Shiroishi Kazuma dan Sun Yuanzu benar-benar merasakan betapa hebat kemampuan Honda Lee. Shiroishi Kazuma bangga karena tidak meninggalkan celah dalam rencananya. Dan kali ini, dalam keseluruhan masalah, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Atau mungkin dapat dikatakan bahwa satu-satunya langkah yang salah yang dilakukannya adalah memilih Honda Lee sebagai lawannya. Popularitas Dream Dota League terus meroket, hadir dengan aura hembusan angin kencang yang meniup dedaunan dan langsung menyapu semua permainan lainnya. Shiroishi Kazuma benar-benar melihat dengan mata kepalanya sendiri kerajaan game online yang sebelumnya ia bangun seorang diri runtuh dengan cepat dan mengerikan. Ia tidak berani mempercayai apa yang ia lihat. Jumlah pengguna Spiritual Sword yang online telah menurun menjadi 1,3 juta. Hanya dalam waktu 2 hari ini. Jumlahnya menurun dari lebih dari 1,7 juta dari waktu terpopulernya, turun menjadi 1,3 juta, dan jumlahnya masih terus menurun. Sementara itu, jumlah pengguna online Dream Dota League masih 800.000, ini karena Dream Dota League tidak menambah jumlah server, tetapi jumlah orang yang mengantre sudah mencapai 11.000 dan lebih di setiap server. Tuan Shiroishi, apa yang harus kita lakukan? Cepat pikirkan cara. Sun Yuanzu berteriak keras, apakah Anda tahu apa arti popularitas yang mengerikan itu? Itu berarti saya akan menjadi bahan tertawaan karena berdiri di sisi Anda dan mendukung Flying Dragon Network sepenuhnya. Itu akan menciptakan dampak yang sangat besar pada status saya, dan yang terpenting, sebelumnya saya telah mengindahkan kata-kata Anda dan pergi untuk menindas Hong Wei Guo. Sekarang pihak Hong Wei Guo dan saya dapat dikatakan sebagai musuh, musuh bebuyutan, musuh yang tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Jika kamu tidak memikirkan solusi, dan popularitas pedang spiritual terus menurun seperti ini, jaringan naga terbang milikmu tidak hanya tidak akan dapat memasuki lingkaran luar kamar dagang sumber daya, bahkan aku yang berada di lingkaran dalam akan dengan mudah terlibat. Kali ini,
negara secara terbuka menyatakan dukungannya untuk Hong Dali. Solusi. Shiroishi Kazuma mendesah dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hong Dali bahkan mampu memikirkan untuk menggabungkan olahraga dan permainan, solusi apalagi yang dapat kupikirkan. Ketidakberdayaan, ini adalah perasaan ketidakberdayaan yang mendalam. Benar-benar tidak ada solusi. Itu adalah kemampuan mutlak yang dapat mengalahkan semua rencana jahat. Tidak peduli rencana jahat macam apa yang kau buat, aku akan langsung menggunakan pengeluaran terbesar dan terganas untuk membunuhmu dengan satu tamparan. Pintu surga, lantai 90. Hong Wei Guo, Liu Yihui, dan Mutai duduk di sofa. Liu Yihui tertawa terbahak-bahak dan berkata, masalah kali ini benar-benar tidak terduga, anak Dali ini sangat mengesankan. Tapi Hong Tua, bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa Dali pasti akan bergerak, dan begitu dia melakukannya, itu pasti akan berguna. Daliku. Hong Wei Guo tersenyum seperti bunga. Dulu, ketika adik laki-laki Ling Xiaoyi ditipu, Dali menghabiskan 5 juta untuk membantunya menyelesaikan masalah, lagi pula, aku ayahnya, jadi dia tidak mungkin tidak menyelamatkanku, kan? Benar, Mutai tersenyum dan berkata, anak ini benar-benar harta karun sekarang, dia memiliki kura-kura hitam yang mendukungnya, jadi negara harus memberinya muka. Selain itu, ide-idenya dan hal-hal lainnya memang memiliki prospek yang besar. Wei Guo, kamu memiliki putra yang baik, Zixiaoku biasanya hanya membuatku kesulitan. Sepertinya sekarang, Hong Dali sudah menjadi anak baik dari keluarga lain. Rasa pencapaian yang sangat besar. Hong Wei Guo paling senang mendengar orang lain memuji Hong Dali. Namun, ia dengan rendah hati berkata, haha, biasa saja, masih bagus, haha. Tapi ngomong-ngomong, saya juga tidak menyangka Dali saya benar-benar akan membuat kehebohan seperti itu. Sekarang setelah saya melihatnya, hal-hal yang dimulai Dali ini masih memiliki potensi yang sangat besar untuk ditemukan. Ya, Mutai setuju. Sekarang, popularitas Dream Dota League ini telah meningkat. Setelah itu, selama kita mengambil langkah-langkah yang stabil, uang yang diperoleh pasti tidak akan sedikit. Permainan ini gratis, tetapi kita juga dapat menangani aspek-aspek lainnya. Oh benar, mengenai teknologi yang diciptakan Dali ini, apakah ada yang punya ide? Lupakan saja, jangan dipikirkan. Suasana hati Liu Yihui jelas sedang bagus. Jangan ikut campur, kita tunggu saja Dali bermain-main dengannya. Oh iya, kudengar Kogohon bersikap sangat baik sejak dia kembali ke negara bagian Jaban dan tidak melakukan tindakan apapun. Apakah konglomerat Toyoda benar-benar menerima ini begitu saja? Dengan kemampuan dan status Toyoda Conglomerate, mungkinkah ia mampu menanggung kehinaan seperti itu setelah kehilangan begitu banyak hal di negara surgawi? Tentu saja mereka tidak tahan dengan itu. Hong Wei Guo menyentuh dagunya, lalu berkata perlahan, aku hanya merasa bahwa jaringan naga terbang ini telah bangkit terlalu cepat. Apakah kalian semua menyadarinya? Taktik mereka sangat kuat, jadi pasti ada sosok yang mengesankan yang mendukung mereka. Ya, sangat mungkin Shiroishi Kazuma mengendalikannya dalam kegelapan. Liu Yihui berpikir sejenak lalu mendesah. Masalahnya adalah orang tua ini tidak mau menunjukkan jati dirinya, jadi kita tidak punya bukti apapun tentangnya. Selain itu, kita tidak akan bisa berbuat banyak meskipun kita punya bukti. Haha, berhentilah memikirkan hal ini. Mutai tertawa terbahak-bahak. Semua jenis kemampuan harus bertekuk lutut di hadapan keberuntungan Dali, kita hanya perlu menyaksikan pertunjukan yang bagus. Kali ini, si pemboros Dali mungkin akan memerankan Shiroishi Kazuma sampai dia mati. Aku pernah mendengar bahwa Spiritual Sword sebelumnya telah menghancurkan Dream Dota dengan sangat kejam. Haha, ya, sekarang aku juga sepenuhnya yakin padanya. Tonton pertunjukan yang bagus, tonton pertunjukan yang bagus. Bab 414. Kegilaan terakhir. Ketiganya tertawa sebentar, lalu Hong Wei Guo mengerutkan kening dan berkata, oh benar, kelompok-kelompok sudah mulai terbentuk di kamar dagang sumber daya. Apa rencana kalian berdua tentang ini? Kamar dagang sumber daya. Setelah menyebutkan hal ini, Mutai mengerutkan kening dan berkata, saya tidak punya pendapat khusus, tetapi sekarang kita telah menyinggung Sun Yuanzu secara terbuka, dengan pengaruhnya sebagai salah satu dari 5 tokoh terkemuka, dia pasti akan meminta orang lain untuk melawan kita, dan ditambah dengan konglomerat Toyoda yang pasti mendukungnya, situasinya akan menjadi sangat rumit. Wei Guo, pikirkanlah, semua yang dilakukan Dalimu menjadi populer, kita berteman di sini, jadi tidak banyak masalah, tetapi orang lain akan dianggap musuh. Jadi tentu saja, kita harus mengambil tindakan pencegahan. Ya, Liu Yihui mengangguk juga. Jika aku musuh, aku pasti juga akan takut. Sekarang tidak banyak yang bisa kulakukan, tetapi di masa depan, siapa tahu apa lagi yang akan dilakukan Dali. Jadi, saat itu, kukira akan ada setidaknya 80% kemungkinan mereka akan membentuk aliansi. Selain itu, dengan konglomerat Toyoda yang menghasut secara diam-diam, dan keluarga Qian, yang selalu memiliki hubungan dekat dengan Toyoda, secara diam-diam menarik orang ke pihak mereka, kita mungkin tidak akan mudah dalam pertemuan itu. Ya,
Hong Weiguo mendesah. Dream Dota sudah sangat populer, dan memiliki prospek yang bagus, tidak mungkin tidak ada yang iri di antara kelompok orang-orang itu, dan pada saat itu, memang akan sulit untuk ditangani jika mereka diam-diam menyabotase kita atau semacamnya. Ya, Mutai berpikir sejenak, lalu berkata, Weiguo, jika mereka benar-benar membentuk aliansi, haruskah kita menyiapkan beberapa rencana? Memang, kita juga harus mulai bergerak. Hong Weiguo perlahan menggelengkan kepalanya. Meskipun mereka adalah kelompok yang beraneka ragam, kekuatan mereka dalam aliansi tidak bisa diremehkan. Baiklah, kalau begitu mari kita pilih diam untuk meredam gerakan mereka. Mutai menepuk pahanya. Aku tidak percaya mereka begitu solid. Tapi ngomong-ngomong, kita memang perlu mengambil tindakan pencegahan terkait masalah ini. Hong Weiguo tidak berani lengah, sambil menyentuh dagunya dan berkata, sebelumnya aku juga sudah memikirkannya, dan aku hanya takut mereka akan melakukan sesuatu yang kotor, jadi saat ini, rencanaku adalah lebih memperhatikan gerakan mereka dan tetap tidak bergerak untuk menaklukkan mereka. Perhatikan lebih lanjut keselamatan Dali. Mutai berpikir sejenak dan berkata, aku khawatir seseorang akan mencoba menyakitinya, terutama pihak Toyoda Conglomerate, tidak ada salahnya untuk lebih berhati-hati. Ya, mengerti. Setelah 2 hari diserang tanpa pandang bulu, popularitas Dream Dota League kembali meroket. Namun kini sangat jelas bahwa hanya 40 server saja sudah tidak mencukupi. Jumlah pengguna terendah yang mengantre di server sudah lebih dari 15.000. Tentu saja, ini adalah penggemar yang lebih gila, dan mereka semua berharap dapat memasuki permainan untuk merasakannya. Pemain lain, di sisi lain, pergi ke forum Tiba atau forum Play Together untuk menelusuri postingan pengalaman, yang meliputi penjelasan dari banyak pemain profesional yang sangat brilian dan tingkat tinggi tentang topografi, cara menyesuaikan dengan sistem operasi, cara mengatur taktik pertempuran para pahlawan dengan lebih baik, dan seterusnya. Namun, ini bukanlah solusi. Banyak pemain yang tidak dapat memasuki permainan selama 2 hari dan sudah mulai kehilangan kesabaran. Di forum Tiba, mengapa tidak banyak server yang dibuka? Ada lebih dari 10.000 orang mengantri setiap hari, bagaimana orang bisa memainkannya? Ya, 40 server terlalu sedikit, kan, bukankah seharusnya ditingkatkan setidaknya 2 kali lipat? Tuan Muda bukanlah orang yang tidak bisa mengeluarkan uang untuk ini, kali ini mengapa dia tidak melakukan apapun? Aku punya firasat bahwa Tuan Muda pasti ingin memberi kita kejutan. Coba pikir, sebelumnya, kapan Tuan Muda pernah mengecewakan kita? Di Weibo. Chu Zongqin, saya benar-benar minta maaf. Para penggemar saya yang terkasih, saya sangat ingin masuk ke dalam permainan dan bermain dengan semua orang. Sayangnya, permainan ini terlalu populer, dan sudah ada hampir 20.000 pengguna yang mengantre di server. Saya sudah mengantre selama 2 hari tetapi belum bisa masuk, jadi saya harap semua penggemar saya yang terkasih tidak akan merasa cemas. Tuan Muda pasti akan membuat semua orang puas. Saya yakin, jika Tuan Muda masih tidak bereaksi terhadap hal ini dalam waktu 3 hari, saya akan mengadakan tur konser gratis di seluruh negeri, dengan Never Left sebagai lagu utama saya. Beberapa penggemar membalas, bahkan Kakak Chu tidak berhasil masuk, aku juga tidak berhasil masuk, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Kakak Chu, aku yakin, menurutmu, apakah aku harus berharap Tuan Muda menontonnya atau tidak? Aku sangat menyukai Never Left. Ya, setelah melihat Kakak Chu mengatakan ini, aku tidak tahu apa yang harus kuharapkan. Jiang Ruoyu, teman-teman, karena masalah dengan server, saya belum bisa masuk ke dalam game, sepertinya teknologi tidak dapat mengimbanginya. Saya harap teman-teman yang jago bermain game dapat membantu saya. Nama saya dalam game ini adalah Jiang Ruoyu. Di berbagai portal web. Kali ini, Tuan Muda sangat rendah hati, tetapi saya hanya merasa bahwa itu adalah ketenangan sebelum badai. Mari kita tunggu dan lihat tindakan apa yang akan diambil Tuan Muda. EasyNet. Saya yakin dengan pengeluaran besar Tuan Muda, dia pasti tidak akan mengecewakan semua orang. Saat itu, dia pasti akan memberi semua orang kejutan. Tanda pisah. Soulang. Kota Tianhai, di apartemen biasa. Apa yang sedang direncanakan Hong Dali? Sun Yuanzu menatap layar komputer di depannya dan berkata dengan bingung, dia tidak membuka lebih banyak server dan memanfaatkan kesempatan yang bagus ini. Apa yang dia tunggu? Apakah dia takut kita akan membentuk aliansi dan berencana untuk menyerah? Tidak. Shiroishi Kazuma menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, Hong Dali bukan orang bodoh, aku punya firasat bahwa dia pasti melakukan sesuatu, tapi apa yang akan dia lakukan, aku tidak punya ide tentang itu. Bahkan Anda tidak dapat menebaknya. Sun Yuanzu terkejut. Tuan Shiroishi, Anda selalu bangga karena tidak meninggalkan celah dalam rencana Anda, itulah sebabnya saya sangat percaya pada Anda, jangan bilang Anda tidak punya solusi. Solusi. Shiroishi Kazuma tersenyum pahit. Solusi apa yang akan kumiliki? Hong Dali yang boros ini tidak pernah bertindak dengan cara yang dapat diprediksi. Berbicara sampai di titik ini, tiba-tiba, Qian Yujin berlari masuk. Begitu dia memasuki rumah, dia berteriak, Tuan Si, berita buruk. Apakah Hong Dali melakukan sesuatu lagi?
Mendengar kata-kata Qian Yujin, Shiroishi Kazuma, yang selalu bersikap tenang, menjadi cemas. Apa yang dia lakukan kali ini, menambahkan beberapa server, 10, 20. Tidak. Qian Yujin hampir menangis, dan ekspresi wajahnya sangat bertentangan, bahkan mungkin ekspresi sembelit tidak mungkin seperti ekspresinya. Situs web resmi Dream.League mengatakan akan membuka server besok. Hanya satu. Sun Yuanzu membelalakan matanya lebar-lebar. Ada begitu banyak orang yang mengantre, dan kamu mengatakan bahwa Hongdali hanya akan membuka satu server. Bagaimana situasinya? Meskipun Shiroishi Kazuma sudah berusia lebih dari 50 tahun, sekarang kecepatannya bahkan lebih cepat daripada seorang atlet saat ia langsung membuka situs web resmi Dream.League. Hanya dengan satu pandangan, ia menjadi benar-benar tercengang. Untuk semua pemain yang terhormat. Konten. Selama beberapa hari terakhir, tim resmi Dream.League telah merasakan ketulusan hati semua orang. Awalnya kami berencana untuk membuka 20 server lagi untuk mengurangi tekanan antrean. Namun, Yang Master berpikir bahwa karena semua orang begitu bersemangat, ia tentu harus membalas budi semua orang. Oleh karena itu, ia secara khusus memutuskan bahwa pada pukul 2 siang besok, tanggal 11 Agustus ia akan membuka satu server lagi. Mungkin semua orang bingung mengapa kami hanya membuka satu server. Alasannya adalah karena server ini merupakan server termahal, terbaik, dan tercepat di dunia saat ini. Harga pembuatan server ini saja mencapai 200 juta yuan. Ya, para pemain yang terhormat, Anda tidak salah lihat, server ini saja menghabiskan biaya produksi sebesar 200 juta yuan. Server ini dapat menampung semua pemain di dunia, yang berarti bahwa, di masa mendatang, tidak akan ada lagi wilayah permainan, hanya akan ada satu server di seluruh dunia. Jadi, Dream.League akan mulai menjalani pemeliharaan mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat hari ini. Estimasi waktu pemeliharaan adalah 14 jam. Saat dibuka kembali pukul 14 waktu Indonesia Barat besok, semua pemain di seluruh dunia yang menggemari Dream.League akan dapat memasuki Dream.League dengan sangat mudah. Setelah membaca pemberitahuan ini, Shiroishi Kazuma duduk kembali di sofa, tidak ada tenaga lagi. Kali ini, Hongdali menamparnya lagi, tamparan yang sangat keras. Dia langsung menamparkan semua rencana Shiroishi Kazuma sampai mati. Shiroishi Kazuma sebelumnya telah menggunakan banyak taktik, membuka server sedikit demi sedikit, dan selalu ada pemain yang mengantre, yang menciptakan kesan server yang sangat penuh, menggunakannya untuk memicu rasa ingin tahu pemain lain. Dan dia memang berhasil. Tetapi dia tidak menyangka Hongdali akan bermain lebih kejam darinya. Setelah membakar semangat para pemain hingga ke puncaknya, semua pemain di seluruh dunia pasti sangat penasaran. Mereka ingin ikut bermain dan melihat apakah permainan ini benar-benar menyenangkan. Mereka juga ingin mencoba server legendaris yang menghabiskan biaya 200 juta yuan ini, untuk melihat monster macam apa itu. 200 juta, 200 juta. Satu server harganya 200 juta. Apa istimewanya menjadi anak yang hilang? Hongdali adalah anak yang sangat hilang. Anak yang luar biasa, tak tertandingi. Anak boros ini. Shiroishi Kazuma terduduk lesu di sofa tanpa sedikit pun tenaga tersisa. Sebab, terhadap Hongdali, dia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Kalau dia penuh dengan kekurangan, itu sama saja dengan dia yang tidak punya kekurangan. Setelah berpikir sejenak, Shiroishi Kazuma tiba-tiba duduk dan berkata dengan cemas, "Tuan Muda Qian, cepat lihat, berapa banyak pengguna online di pedang spiritual sekarang." Oke. Qian Yujin buru-buru berlari keluar, dan setelah beberapa saat, dia berlari kembali. 1,4 juta pengguna online, saat ini, jumlah pengguna online meningkat lagi. Kita tamat. Shiroishi Kazuma mendesah tak berdaya. Kegilaan terakhir telah terjadi. Ini, tidak seserius itu, kan? Qian Yujin terkejut. Tuan Si, jumlah pengguna online kami meningkat lagi. Serius, sangat serius. Shiroishi Kazuma tentu saja tidak bisa duduk diam. Dia menoleh dengan ganas dan berkata dengan cemas, "Tuan Muda Qian, pergi dan beritahu Departemen Teknis untuk segera memblokir semua kata dan posting terkait Dream.League dari server, cepat, kalau tidak, semuanya akan terlambat." Ah, mengerti. Qian Yujin berlari keluar ruangan dengan panik. Tuan Shiroishi, bukankah bagus jika penggunanya bertambah lagi? Sun Yuanzu merasa aneh dan bertanya. Pengguna yang jumlahnya terus bertambah itu ada untuk menarik pemain kami ke pihak Dream.Dota. Shiroishi Kazuma tersenyum pahit, lalu berkata pelan, lagi pula, banyak pemain yang suka bermain game tidak benar-benar membaca berita. Bab 415. Dali tidak pernah menindas orang lain. Pedang spiritual, di saluran komunikasi berbagai server. Pemain pertama, saya tidak akan bermain lagi, saya sedang mengadakan obral besar, ambil saja yang Anda suka, saya akan bermain Dream.Dota, saya hanya ingin mendapatkan uang dari barang-barang berkualitas tinggi ini, cepatlah datang dan beli. Penonton, peralatan-peralatan ini tidak buruk,
mengapa Anda menjualnya dengan harga murah? Ya, senjata itu harganya setidaknya 200 yuan sebelumnya, dan Anda hanya menjualnya seharga 50 sekarang. Bagaimana situasinya? Apakah Anda tidak mendengarnya berkata, dia ingin bermain Dream Dota? Apakah Dream Dota menyenangkan? Anda membuang semua peralatan Anda di sini. Saya pernah mendengar bahwa itu cukup menyenangkan, tetapi saya belum benar-benar memainkannya. Mengapa kita tidak pergi dan mencobanya nanti? Ya, mari kita mencobanya. Dalam waktu yang sangat singkat, perlengkapan pemain 1 telah terjual habis sekaligus, dan pemain 2, 3 dan seterusnya juga mulai menjualnya dalam jumlah besar. Penonton, bagaimana situasi hari ini? Banyak sekali orang yang menjual peralatan mereka, dan ketika saya bertanya kepada mereka, mereka berkata bahwa mereka semua akan bermain Dream Dota. Saya juga mendengarnya, aneh sekali, mengapa kita tidak ikut juga untuk melihat seperti apa Dream Dota? Tak lama kemudian, para penonton yang penasaran tak henti-hentinya berdatangan ke Dream Dota League. Dan ketika mereka melihat pengumuman, lebih banyak pemain mulai menangani perlengkapan mereka dan pindah. Semua perlengkapan spiritual sword dirampas secara besar-besaran pada awalnya, namun menjelang akhir, tak seorang pun berminat lagi, dan harganya pun mulai turun dengan kecepatan tinggi, jauh melampaui ekspektasi semua orang. Tapi tak lama kemudian, kata-kata dari para pemain yang menjual perlengkapan mereka berubah menjadi ini. Pemain X, ganti permainan, adik-adik yang mau beli perlengkapan, cepat datang dan lihat-lihat, obral besar-besaran, setelah menjualnya, aku akan pergi dan bermain ***************. Penonton, kalian juga akan bermain *************. Apa itu **********? Adalah apa-apaan? Telah disensor. Mereka bergerak begitu cepat. Adalah apa-apaan? Bahkan pinyin telah diblokir. Kalau begitu, izinkan saya mengubah karakter Mandarin. Meng Dao Talian Meng 1. Karakter Mandarin diucapkan mirip dengan Dream Dota League dalam bahasa Mandarin. Meng Dao Talian Meng. Apa ini? Akhirnya kami berhasil menahan dampaknya. Dahi Qian Yujin dipenuhi keringat saat dia kembali melapor. Tuan Si, Anda memang sangat berpengalaman. Anda mencegah situasi semakin memburuk. Namun, sekarang jumlah pengguna di server terus bertambah. Apa yang harus kami lakukan? Kali ini, Sun Yuanzu sudah cemas dan basah oleh keringat. Kali ini, dapat dikatakan bahwa ia telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak disinggung. Ngomong-ngomong, dia benar-benar tidak peduli dengan mereka yang hanya punya latar belakang dan uang. Lagi pula, keluarga mataharinya adalah salah satu dari 5 bangsawan besar di negara surgawi. Tidak peduli seberapa kaya atau berpengaruh pihak lain, dia hanya bisa menyamainya, dan keempat bangsawan lainnya tidak akan tinggal diam. Namun kini berbeda. Menghadapi Hong Dali yang boros ini, ia bingung harus berbuat apa. Karena ia sama sekali tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dari segi uang, Hong Dali memang tidak sekaya keluarganya, namun kini Dream Dota League tengah meroket. Di masa mendatang, dapat dipastikan kekuatan keluarga Hong akan meningkat pesat. Dalam hal pengaruh, bahkan lebih menakutkan bahwa Hong Dali dapat membuat Departemen Olahraga dan Film dan Hiburan merilis pengumuman bersama. Pengaruhnya yang besar, inilah yang benar-benar ditakuti oleh Sun Yuanzu. Ya, dia ketakutan. Namun, sekarang, mereka berdua sudah terikat bersama. Mustahil baginya untuk melepaskan diri dari situasi ini. Sun Yuanzu tidak sanggup melepaskan harga dirinya dan mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada Hong Wei Guo dan 2 orang lainnya. Sekarang, hanya ada satu jalan yang tersisa, bersekutu dengan yang lain dan bertarung mati-matian. Tuan Shiroishi, saya akan mengandalkan Anda untuk hal ini. Saya akan segera bergabung dengan keluarga lain di kamar dagang, lebih baik daripada khawatir di sini. Sun Yuanzu menyeka keringat dingin di wajahnya. Dia menenangkan emosinya dan membuka pintu. Sekarang kita berada di perahu yang sama, saya harap konglomerat Toyoda akan mengulurkan tangan membantu. Tuan Sun, Anda bisa tenang saja. Shiroishi Kazuma mengangguk. Setelah Sun Yuanzu meninggalkan ruangan, ekspresinya yang awalnya cemas langsung berubah. Ia melihat ke arah ruangan tempat Shiroishi Kazuma berada dan terkekeh, lalu ia merapikan pakaiannya, masuk ke mobil dan pergi. Setelah Sun Yuanzu pergi, Shiroishi Kazuma menghela napas panjang, menggelengkan kepalanya sambil berkata tanpa daya, Hong Dali ini, aku benar-benar meremehkannya, menguasai teknologi berarti menguasai dunia bisnis. Lalu Tuan Si, apa yang harus kita lakukan sekarang? Qian Yujin berkata dengan ragu, jika pedang spiritual terus seperti ini, prospeknya mengkhawatirkan. Saya khawatir spiritual sword tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Shiroishi Kazuma berkata perlahan, menurut situasi saat ini, popularitasnya masih akan menurun dengan cepat, pergi dan atur seseorang untuk menantang tim basket Hong Dali sekarang juga, kegiatan olahraga membutuhkan kemampuan yang nyata dan nyata, ini jelas tidak bisa dipalsukan, apapun yang terjadi.
tarik perhatiannya ke sana, ini akan memungkinkan pihak spiritual SWOT untuk mendinginkan diri untuk sementara waktu. Setelah semuanya stabil, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menstabilkannya pada 500.000 hingga 600.000 pengguna online pada akhirnya. Mengerti. Qian Yujin buru-buru mengangguk. Kalau begitu aku akan mengaturnya. Gedung Chen Hui, laboratorium di lantai 4. Setelah aku menyelesaikan baris kode ini, semuanya akan baik-baik saja. Lin Chuyin memasukkan baris kode terakhir ke komputer, lalu dia melihat ke arah Hong Dali dan bertanya, sudah selesai, apakah kamu ingin mencobanya? Sudah selesai. Hong Dali berkata dengan gembira, kalau begitu aku akan mencobanya, hehe, benda ini terlihat sangat menarik. Saat ini, mereka sedang melakukan penyesuaian terakhir pada ruang permainan. Ruang permainan ini berdiameter sekitar 1,5 meter, dan di dalamnya, pada posisi lengan yang sesuai, terdapat 2 lengan mekanis, dan pada posisi kaki terdapat 2 pedal. Di bagian atas terdapat helm yang dibuat sederhana, tentu saja, untuk helm, pengembangannya belum benar-benar dimulai, lagi pula, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibuat dalam waktu 1 atau 2 hari. Sekarang, apa yang mereka uji coba adalah manipulasi permainan pada ruang permainan. Lin Chuyin membawa seluruh tim teknis di belakangnya untuk bertanggung jawab atas pemrograman, sementara Hong Dali bertanggung jawab atas pengujian, hanya dia yang bisa melakukan ini. Setelah memasuki ruang permainan, Hong Dali merentangkan lengannya ke dalam penutup di atas lengan mekanis dan menginjak pedal sekitar 1 kaki dari tanah. Di depannya ada layar sentuh sederhana, dan di atasnya ada halaman permainan Dream Dotalic. Saat ini, karakter yang dikendalikan Hong Dali adalah Galen, pengguna pedang paling populer saat ini, yang biasa dipanggil Demacia. Kemudian, di tangan Hong Dali, ada juga pedang besar yang menyerupai mainan, tentu saja, hanya gagangnya saja. Baiklah, mari kita coba. Sambil berbicara, Hong Dali memegang gagang pedang dan mulai berjalan-jalan. Karena ruang permainan ini dirancang khusus untuk memastikan fleksibilitas, dengan demikian, sangat mudah baginya untuk berjalan. Sementara Hong Dali berjalan, karakter dalam permainan juga berjalan. Dan di layar tampilan di kejauhan, Tang Muxin, Ling Xiaoyi, Lin Yanwei, dan yang lainnya berkumpul, menyaksikan pemandangan Hong Dali tengah menguji ruang permainan. Tang Muxin berseru kaget, itu bisa dilakukan, hahaha, itu benar-benar bisa dilakukan. Lin Yanwei, di sisi lain, tersenyum, ekspresinya penuh kelembutan saat dia berkata, ide-ide Tuan Muda benar-benar sangat cemerlang, melihat ini membuat saya ingin pergi dan mengalaminya juga. Ling Xiaoyi berkata, Tuan Muda benar-benar pandai bermain, hehe. Memang, Hong Dali si anak ajaib ini mungkin satu-satunya orang di dunia yang bisa memainkannya dengan sangat mewah dan kreatif, benar-benar anak ajaib. Tak lama kemudian, Hong Dali menginjak pedal dan berjalan di depan prajurit kecil di layar. Awalnya, ia tidak begitu terbiasa dan seringkali meleset saat berbalik atau menambahkan prajuritnya. Namun, meskipun ia riang, ia tetap sangat cerdas. Ia memahami cara kerja teknologi ini dengan sangat cepat. Meski dia terlihat agak canggung, kemungkinan besar, dengan latihan lebih banyak, dia akan segera terbiasa dengan hal itu. Berhasil. Setelah pengujian selama sekitar 10 menit, ketika Hong Dali keluar dari ruang permainan, semua orang bersorak serempak. Yey, berhasil, hahaha. Menyenangkan, terlalu menyenangkan. Hong Dali tertawa terbahak-bahak. Ada getaran bahkan saat aku menebas orang lain, haha, semuanya, pergilah dan cobalah juga. Seketika semua orang berlarian ke ruang permainan, dan satu persatu mengantri untuk mengujinya. Benar sekali. Hong Dali menyeringai. Pemborosan pasti ada jebakannya. Jebakan. Baiklah. Tang Muxin melihat ke ruang permainan dan berkata dengan gembira, aku anggap kamu pandai menyia-nyiakan waktu, nanti, aku juga ingin bermain. Berbicara sampai di titik ini, tiba-tiba, Antek Li yang berlari masuk dan merendahkan suaranya, berkata, Tuan Muda, ada seseorang di luar yang ingin bertemu dengan Anda. Dia mengatakan bahwa dia adalah pelatih tim basket Wan Hao, dan dia ingin bertanding melawan tim basket Flying Bull, tim yang Anda beli sebelumnya, dan mengadakan kompetisi. Tim basket. Hong Dali merasa aneh dan bertanya, aku sudah membeli tim basket. Leki Li yang basah kuyup oleh keringat. Tuan Muda, Anda memang membeli satu, saat itu, Qian Yujin dari keluarga Qian yang menjualnya kepada Anda, bersama dengan pabrik telepon pintar. Oh, benarkah begitu? Hong Dali mendengus. Aku ingat, ada hal seperti itu, apakah masih ada yang tersisa di tim basket kita? Masih ada beberapa orang yang lemah dan tua. Li yang basah oleh keringat. Mereka akan pensiun, jadi, jika mereka masuk ke pengadilan, mereka mungkin akan dipukuli. Oh, itu memang masalah. Hong Dali berpikir sejenak. Mari kita pergi dan lihat apa yang dia katakan terlebih dahulu. Sebelum keluar, Hong Dali memberi instruksi, Saudari Xiaoyi, ingatkan pihak Liu Tua untuk merilis pengumuman publik besok. Ling Xiaoyi tersenyum dan setuju. Baiklah, Tuan Muda.
Tang Muxin menghela napas. Dali tidak pernah menindas orang lain, tetapi begitu dia melakukannya, dia akan bertindak habis-habisan, sangat menakutkan. Hong Dali pergi bersama Antek Li yang ke ruang konferensi kecil. Di ruangan itu ada seorang pria parubaya yang gemuk duduk di kursi dan minum teh. Begitu dia melihat Hong Dali, dia berdiri dan mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Tuan Muda Dali, halo, saya manajer tim basket Wan Hao, Gan Juncai, tolong jaga saya. Oh, manajer Gan. Hong Dali mengulurkan tangannya dan menjabat tangannya, lalu bertanya, ku dengar kau ingin mengatakan sesuatu padaku, kau ingin mengadakan kompetisi. Sebenarnya, ini tidak bisa dihitung sebagai kompetisi. Gan Juncai berkata, hanya saja beberapa bulan lagi, Liga Basket Profesional Heavenly State akan dimulai. Kami ingin melatih anggota kami terlebih dahulu, jadi akan lebih baik jika kami bisa bertukar pendapat dan keterampilan. Pada titik ini, Li yang sudah mengerti apa yang dia maksud. Kamu ingin menggunakan kami untuk latihan. Hong Dali tidak keberatan dan langsung mengangguk tanpa berpikir. Oh, oke, kalau begitu kapan itu akan terjadi? 3 hari lagi, 3 hari lagi. Gan Juncai buru-buru berkata, Tuan Muda Dali, Anda orang yang sibuk, saya tidak berani menyita terlalu banyak waktu Anda, bagaimana? Bab 416. Mencintaimu sampai mati, mewah. Gan Juncai telah mengatakannya dengan baik, namun Li yang merasa cemas. 3 hari, di mana mereka akan menemukan anggota untuk tim basket dalam waktu 3 hari. Bergantung pada orang-orang yang lemah dan tua yang tetap berada di tim basket sampai mereka pensiun. Mereka pasti akan dipukuli sampai mati. Dia diam-diam berkata, Tuan Muda, waktunya terlalu sempit. Namun Hong Dali sama sekali tidak bereaksi, dia langsung mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu 3 hari lagi, jam 8 malam. Kamu bisa memutuskan tempatnya. Baiklah, Tuan Muda Dali cepat dan tegas, kalau begitu, aku akan kembali dan menunggu kabar dari Tuan Muda Dali. Setelah Gan Juncai pergi, Li yang dengan cemas berkata, Tuan Muda, tidak ada seorang pun di tim basket kita. Ada, kenapa tidak ada seorang pun? Hong Dali bertanya, bukankah ada 5 orang dalam satu tim basket, kamu bahkan tidak bisa mengumpulkan 5 orang. Li yang merasa frustrasi dan berkata, memang benar hanya ada 5 orang, tetapi mereka semua profesional, orang-orang kita. Benar juga. Hong Dali menyentuh dagunya. Kemudian, matanya tiba-tiba berbinar. Haha, aku punya ide, pergi keluar bersamaku besok. Sambil berbicara, Hong Dali berjalan kembali. Bukankah hanya manusia, apakah negara surgawi kekurangan mereka? Orang-orang. Li yang tersendat. Ada banyak orang, tetapi masalahnya, berapa banyak orang yang tahu cara bermain basket? Tetapi karena Tuan Muda telah berkata demikian, maka itu hanya bisa dilakukan dengan cara ini. Pada saat itu, dia akan melihat rencana luar biasa apa yang telah dibuat oleh Tuan Muda. Bagaimanapun, Dali menciptakan keajaiban. Ini sudah menjadi ungkapan kesayangan Li Yang. Malam itu, pukul 18, Dream Dota League sedang dalam masa pemeliharaan dan melakukan integrasi data. Server super senilai 200 juta di pihak perusahaan IM juga telah dirakit sepenuhnya setelah mereka bekerja keras. Yang tersisa adalah menunggu keesokan harinya, pukul 14, saat Dream Dota League resmi membuka server supernya. Pukul 20, Shanghai Tianhai City, di sebuah apartemen biasa. Mari kita lihat berapa banyak orang yang ada di server kita. Shiroishi Kazuma memejamkan matanya, menggunakan kedua tangannya untuk terus mengusap pelipisnya. Dia benar-benar terkejut saat menghadapi serangan balik Hong Dali. Masalahnya sekarang terlalu besar. Pihak Hong Dali terus-menerus melakukan berbagai gerakan, dan semuanya sangat tidak terduga, membuatnya tidak punya kekuatan untuk melawan. Lagi pula, di era digital ini, siapapun yang menguasai teknologi yang lebih canggih akan memiliki pengaruh yang lebih besar. Dalam kehidupan Hong Dali sebelumnya, ponsel Nokia telah mendominasi pasar ponsel selama 10 tahun. Namun karena gagal mengikuti tren ponsel pintar, dalam waktu 1 atau 2 tahun, berita tentangnya tidak terlihat dimanapun. Itu adalah situasi di mana ponsel pintar tidak memiliki banyak peningkatan dari ponsel keypad biasa. Sekarang Hong Dali telah meluncurkan permainan realitas virtual daringnya, siapakah yang dapat bertarung dengannya? Saat ini, sudah ada lebih dari 1,7 juta pengguna di server, dan jumlahnya terus bertambah. Ekspresi Qian Yujin sangat mengerikan. Karena kali ini, dia benar-benar mengerti. Pedang spiritual sudah tamat. Di seluruh server, hampir semua pemain menjual perlengkapan mereka. Seluruh pasar menjadi kacau. Sebenarnya, awalnya, tidak akan ada dampak besar jika para pemain ini hengkang. Namun, masalahnya justru di situ, harga perlengkapan di Spiritual Sword sebelumnya digembar-gemborkan hingga menjadi terlalu tinggi. Senjata dan perlengkapan yang biasanya lebih langka di pasaran biasa akan berharga puluhan atau ratusan yuan sebagai harga awal. Siapa yang tega membuang perlengkapan semahal itu?
Namun, dalam menghadapi godaan Dream Dota League, perlengkapan mereka menjadi sama sekali tidak berarti. Maka, wajar saja jika para pemain berpikir untuk menjual perlengkapan mereka dengan harga murah, agar perlengkapan itu tidak terbuang sia-sia di tangan mereka di kemudian hari. Namun orang-orang lebih sering mengikuti orang banyak. Mungkin tidak akan menjadi masalah jika hanya ada 1 atau 2 orang yang menjual. Jika 8 hingga 10 pemain menjual perlengkapan mereka dengan harga rendah pada saat yang sama, pemain lain akan bertanya-tanya mengapa mereka ingin menjual perlengkapan mereka. Pasti akan ada seseorang yang menanyakan alasannya. Jadi, ketika 1 pemain menyebar ke 10 pemain, 10 pemain menyebar ke 100 pemain, 100 pemain menyebar ke 1000 pemain. Akibat langsung yang dihasilkan dari hal ini adalah tersebarnya berita dengan sangat cepat, dan berita tentang Dream Dota yang didukung oleh negara menyebar ke seluruh server spiritual SWOT seakan-akan terbawa oleh embusan angin yang sangat kuat. Awalnya, ini bukan masalah besar. Toh, ada yang mau memainkannya, tetapi ada juga yang tidak mau, toh preferensi orang berbeda-beda. Namun masalahnya masih pada harga peralatan. Pemain yang ingin keluar menjual perlengkapan mereka dengan harga yang sangat rendah, secara langsung menurunkan harga semua perlengkapan dan senjata di server hingga ke titik kritis. Mereka yang ingin terus bermain hanya bisa menjual peralatan mereka yang awalnya bisa dijual seharga 1000 yuan dengan harga sekarang 50 yuan, dan bahkan saat itu, tidak ada yang membelinya. Hal ini mengakibatkan kelompok orang yang awalnya ingin terus bermain tidak bisa bermain dengan baik, siapapun yang melihat sesuatu di tangannya menurun nilainya dengan cepat tidak akan merasa senang. Jadi, karena rasa ingin tahu dan perasaan tidak puas, sayangnya, mereka hanya bisa beralih. Sebagian besar pemain mulai mempertimbangkan untuk mencoba Dream Dota League, sementara sebagian pemain lainnya memilih untuk beristirahat selama beberapa hari dan mendapatkan lebih banyak berita. Hanya sebagian kecil pemain yang mempertimbangkan untuk tetap bertahan di Spiritual SWOT. Sepertinya mereka benar-benar berencana untuk pergi. Ekspresi Shiroishi Kazuma menunjukkan kekalahan. Kali ini, dia kalah telak. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan solusi. Lagi pula, si pemboros itu tidak pernah menggunakan otaknya saat menghabiskan uang. Dia hanya mempertimbangkan bagaimana merasa senang saat menghabiskan uang dan bagaimana merasa senang saat menghabiskan uang. Seperti kata pepatah, menghabiskan uang itu mudah, tetapi sulit untuk mendapatkannya. Hong Dali tiba-tiba bisa punya ide tentang cara menghabiskan uang hari ini, dan ide lain besok, dan setiap kali dia menghabiskan uang, itu sama saja dengan menambahkan bahan bakar ke api dan menambah kemalangan pihak Shiroishi Kazuma. Dengan bola salju yang menggelinding. Celakanya, Shiroishi Kazuma bahkan merasakan sel-sel otaknya terancam mati. Tuan Si, kita. Qian Yujin berkata dengan putus asa, apakah kita mengakui kekalahan begitu saja? Kita hanya bisa melakukan ini. Shiroishi Kazuma menggelengkan kepalanya tanpa daya. Situasinya tidak bisa dibalikkan sekarang, amati selama 2 hari lagi, harapan hampir sama dengan 0. Berbicara sampai titik ini, Shiroishi Kazuma berbaring di sofa tanpa tenaga tersisa, sambil berkata dengan sedih, sayang sekali, sebelumnya semuanya baik-baik saja, 1,8 juta pengguna online, 1,8 juta pengguna online. Sebenarnya, saat ini, dia masih belum tahu. Jika dia tahu bahwa semua ini terjadi karena dia menyuruh Sun Yuanzu pergi dan mengancam Hong Weiguo, apa yang akan dia pikirkan? Maka pada hari berikutnya pukul 14 waktu Indonesia Barat, Dream Dota League kembali diluncurkan. Kali ini, dengan kecepatan yang mengerikan, pemain mengalir ke server tanpa henti, jumlah mereka dan tingkat dampaknya benar-benar melampaui imajinasi semua orang. Semua profesional jaringan menatap dengan bingung. Semua psikolog menganalisis formula rahasia kesuksesan Hong Dali dengan gila-gilaan. Setelah semuanya terkumpul, kesimpulannya membuat mereka benar-benar kehilangan kepercayaan diri dalam hidup. Hong Dali telah membuat kegemparan besar, awalnya hanya untuk bersenang-senang. Sial, penemuan macam apa yang menyebalkan ini? Server game online paling menakutkan sepanjang sejarah, satu-satunya server Dream Dota League, telah diberi nama oleh Hong Dali sebagai Dali nomor 1. Server ini diluncurkan pada pukul 2 siang dan jumlah orangnya hampir seketika mencapai 500.000. Pada pukul 2.30 siang, 900.000. Pada pukul 3 siang, 1,1 juta. Pada pukul 6 sore, jumlah pengguna online di server telah melampaui 1,8 juta. Sementara itu, jumlah pengguna online di Spiritual SWOT telah menurun drastis, dari 1,8 juta pada puncaknya, menjadi 1,5 juta dalam waktu setengah jam, lalu 1,2 juta. Pada pukul 4 sore, 900.000 orang. Dan pada pukul 6 sore, akhirnya, berhenti di angka 600.000 pengguna online. Erangan kesedihan terdengar di seluruh server pedang spiritual. Banyak sekali peralatan yang dibuang, berbagai karakter dihapus, dan pemandangan yang awalnya sangat populer dengan orang-orang di seluruh peta langsung berkurang sepertiga, dengan banyak lokasi untuk melatih level dan melakukan misi yang akan menyebabkan pemain benar-benar tenggelam oleh monster begitu mereka masuk.
Di sisi lain, di Dream Dota League, banyak sekali orang yang membiasakan diri dengan manipulasi dan taktik pertempuran, mempersiapkan diri mereka untuk era olahraga nasional mendatang. Jumlah pengikut di forum Tiba Dream Dota League meningkat pesat hingga 3 juta dalam waktu 4 jam, dan jumlah postingan meningkat dengan kecepatan luar biasa, yakni 10.000 postingan per menit. Bahkan, tingkat pengunjung Sunless Search Engine meningkat hingga 15%. Di forum Play Together, jumlah posting spiritual SWOT hampir berhenti bertambah sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Dream Dota League terus bertambah jumlahnya. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, jumlah posting untuk hari itu adalah 250.000, dan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, jumlah posting di zona khusus Dream Dota League praktis meroket hingga 650.000 ke atas. Pada saat yang sama, gedung Chen Hui, laboratorium di lantai 4. Hong Dali yang sudah kelelahan bermain, berbaring di pangkuan Lin Yanwei, dengan mata setengah terpejam, dia bertanya dengan lesu, "Kakak Yanwei, sekarang jam berapa?" Lin Yanwei melihat jam. "Tuan muda, sekarang pukul 6.20 sore, ada apa?" "Oh, 6:20. Hong Dali mendengus. "Sin, langkah mana yang harus kita ambil? Gandakan tingkat dropnya." Tang Muxin berkata dengan galak, "Dulu mereka meluncurkan event dropnya 2 kali lipat untuk menindas kami, yang mengakibatkan jumlah pengguna di pengujian beta terbuka kami pada hari peluncuran hanya sekitar 100.000, saya masih sangat marah karenanya." "Oh, tingkat drop ganda." Hong Dali bergumam, "Minta Old Liu untuk merilis pengumuman publik, katakan bahwa mulai pukul 8 malam dan seterusnya, pemain dapat memperoleh poin pengalaman 2 kali lipat dan koin emas 2 kali lipat selama 3 hari berturut-turut. Kami akan melakukannya dengan cara ini juga, besok pukul 12 siang, kami akan meluncurkan sistem Mastery 1 dan Rune 2 yang telah kami kembangkan sebelumnya." "Hehe, Dali, kamu hebat." Tang Muxin mencium pipi Hong Dali lagi. "Aku mencintaimu sampai mati, Moa." "Oh." Hong Dali tidak bereaksi sedikit pun terhadap ciuman Tang Muxin dan hanya membalikkan tubuhnya. "Kalau begitu aku akan tidur sebentar dulu, nanti, setelah aku bangun, kita akan keluar dan jalan-jalan, aku sangat lelah." Tang Muxin. "Dasar tolol. Berapa banyak pengguna online yang tersisa di server kita?" Shiroishi Kazuma tampak memiliki kerutan di wajahnya, dan ketika dia menanyakan pertanyaan ini, dia sangat tidak percaya diri. "Masih ada, 450.000 lagi." Qian Yujin menjawab dengan lesu, "Untungnya, sudah stabil." "Sayangnya, hal buruk terjadi." Seorang bawahan bergegas masuk, berseru, "Kabar buruk, Dream Dota League akan mengadakan event dengan persentase drop ganda berupa poin pengalaman dan koin emas." Bab 417. Memberi orang lain rasa obat mereka sendiri. Shiroishi Kazuma bergegas menuju komputer, dan setelah menyegarkan halaman web resmi Dream Dota League, dia melihat pengumuman terbaru. Judul: Surat Keluarga Dream Dota League untuk semua pemain. Konten: untuk membalas semua pemain atas cinta dan semangat membara kalian, kami akan membuka event spesial koin emas ganda dan poin pengalaman ganda, mulai pukul 8 malam ini, selama 72 jam ke depan. Pada saat yang sama, setelah event berakhir, kami akan membuka sistem penguasaan dan rune. Silakan klik tautan di bawah ini untuk detail spesifik. Tanda pisah. Tim Operasi Dream Dota League. Poin pengalaman ganda dan koin emas ganda. Bahkan bibir Shiroishi Kazuma mulai bergetar, saat dia bergumam, memberi orang lain rasa obat mereka sendiri, memberi orang lain rasa obat mereka sendiri, Hong Dali, hehe, Hong Dali. Bergumam sampai di titik ini, Shiroishi Kazuma tiba-tiba merasakan sesak di dadanya, lalu dia memuntahkan darah. Jika sebelumnya Shiroishi Kazuma masih bisa bertahan, kali ini dia benar-benar terluka. Kali ini, Hong Dali benar-benar membalas semua trik yang pernah ia gunakan sebelumnya. Karena Anda membuka peluang drop equipment ganda untuk menarik popularitas dan menyerang popularitas kami selama peluncuran server, maka jangan salahkan kami karena menyerang Anda saat Anda sedang terpuruk dan melakukan hal yang sama kepada Anda. Saat itu, Shiroishi Kazuma sudah bisa membayangkan seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan pada spiritual SWOT setelah Dream Dota League memulai acaranya. Dampaknya pasti akan sangat dahsyat. Tuan Si. Qian Yujin sangat terkejut, lalu dia bergegas maju untuk mendukung Shiroishi Kazuma dan berseru, "Tuan Si, Anda." Pedang spiritual sudah selesai. Tanpa menyeka darah di sudut mulutnya, Shiroishi Kazuma hanya bisa mengatakan ini. "Aku akan membawamu ke kamar untuk beristirahat dulu." Qian Yujin tidak bisa lagi mengkhawatirkan pedang spiritual saat ini. Shiroishi Kazuma sudah marah sampai muntah darah, hari-harinya di masa depan pasti tidak akan mudah. Di forum Play Together, di zona khusus Dream Dota League. Zona diskusi komprehensif Dream Dota. Berita terbaru, pengumuman resmi Dream Dota, mulai pukul 8 malam ini dan seterusnya, poin pengalaman 2 kali lipat dan jumlah koin emas 2 kali lipat, saudara-saudara,
ini berlaku selama 3 hari berturut-turut. Apa yang kalian tunggu? Selain itu, sistem penguasaan dan rune telah diluncurkan. Semuanya, cepat pergi dan lihat. Sudah kuduga sejak lama, 2 kali lipat. Haha, kali ini, saat aku membangun fondasiku dengan baik, di masa depan aku pasti akan memiliki keuntungan besar. Cek, aku sudah naik level ke level 16, kalau sudah mencapai level 30, aku akan punya 4.000 koin emas nanti. Kalau ikut kompetisi peringkat dan mencapai level perunggu, aku akan dapat 8.000 koin emas. Kalau bisa naik ke level perak, aku akan dapat 100 yuan. Apa itu 100 yuan? Targetku adalah level raja. Saat itu, targetku akan menjadi 1 juta. Pada saat yang sama, di zona khusus pedang spiritual. Saudara-saudara, pihak Dream Dota telah membuka event Double Experience Point dan Double Gold Coin. Maaf, game ini semakin membosankan semakin saya memainkannya. Saya sedang bersiap untuk pergi ke sana. Saya dengar kalau kita mencapai level tertentu di sana, akan ada hadiah juga. Ya, lihat saja harga peralatan yang dilempar kemana-mana. Peralatan yang awalnya seharga 100 yuan kini hanya dapat dijual seharga 2 yuan, dan masih dikatakan bahwa Anda akan rugi jika tidak dapat membelinya. Sekarang, siapa yang masih akan membeli peralatan? Hehehe, saya sudah mencobanya. Dream Dota memang seru, saya tidak bisa berhenti. Jaringan Mingxin, di ruang konferensi besar. Suasana di ruangan itu sangat hening dan teratur. Semua orang di seluruh jaringan Mingxin duduk diam, menatap tajam ke layar proyeksi di dinding. Di atasnya ada jumlah pengguna online di server Dream Dota League. 1,9 juta, sekarang sudah 1,9 juta pengguna. Liu Mingxin, sama seperti yang lainnya, menatap layar dengan saksama, sambil berpikir, kali ini, seberapa besar efek yang dapat ditimbulkan oleh poin pengalaman ganda dan koin emas ganda kali ini. Sekarang, Liu Mingxin telah sepenuhnya mengakui kemampuan Hong Dali yang menyia-nyiakan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Hong Dali adalah orang aneh yang aneh. Semua idenya itu muncul karena dia ingin menghambur-hamburkan uang, tetapi pada akhirnya, hampir semua idenya itu berhasil menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar, yang melebihi ekspektasi semua orang. Untuk situs web novel daring, pada awalnya hanya dibeli dengan harga 2 juta saja. Sayang, kini telah berkembang pesat hingga laba tahunannya telah melampaui 2,5 miliar. Dan itu baru harga langganan elektroniknya saja, belum lagi sekarang sudah merambah ke berbagai hak cipta, dan setiap jenis hak cipta bisa menghasilkan pendapatan yang sangat tinggi. Bahkan pihak Amerika sudah mulai memiliki penerbit yang ingin menerbitkan buku-buku tersebut setelah mengubah bahasanya. Tanah-tanah tersebut awalnya dibeli dengan harga 1,2 hingga 1,3 miliar, namun hanya dalam hitungan beberapa bulan, tanah tersebut terjual dengan harga selangit, mendekati 8 miliar. Bagaimana dengan game online kali ini? Keajaiban macam apa yang bisa terjadi? Saat ini, jumlah pengguna online telah melampaui 1,8 juta, dan terus meningkat hingga mendekati 1,9 juta. Kini, popularitas Dream Dota League hampir bisa dikatakan telah mencapai puncaknya. Namun, seberapa besar sebenarnya potensinya? Waktu berlalu sangat cepat. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Karyawan Mingxin Network mulai berbisik-bisik dan terlibat dalam diskusi. Sekarang jam 8 malam, acara tarif ganda telah dimulai. Aku ingin tahu seberapa besar dampak yang akan ditimbulkannya. Ya, kali ini aku ingin tahu keajaiban apa yang bisa Tuan Muda ciptakan lagi. Terlalu tepat bagi CEO Liu untuk bekerja dengan Tuan Muda, apakah kalian semua menyadarinya? Akhir-akhir ini, CEO Liu lebih banyak tersenyum sekarang. Aku biasanya tidak memperhatikan apakah CEO Liu tersenyum, tetapi aku tahu dompetku menjadi lebih tebal sekarang. Memang, hehe, aku juga lebih percaya diri saat berbicara di rumah sekarang. Tepat ketika para karyawan di bawah terlibat dalam diskusi, jumlah pengguna online Dream Dota League mulai meningkat. Dalam waktu 10 menit, jumlah pengguna online telah melampaui 1,9 juta. Tepat ketika semua karyawan bersiap untuk mengungkapkan keterkejutan mereka, angka yang ditampilkan untuk jumlah pengguna online langsung membuat semua orang tercengang. Pukul 20.12. Jumlah pengguna online, 1,92 juta. Pukul 20.15. Jumlah pengguna online, 1,96 juta. Pukul 20.18. Jumlah pengguna online, 2 juta. Ya ampun, ini baru 8 menit, dan jumlah pengguna online meningkat 100.000, aku tidak salah lihat, kan? Itu, bisakah seseorang mencubitku? Apakah aku bermimpi? 100.000 pengguna dalam waktu 8 menit, jangan bicara omong kosong, cepat lihat, jumlah pengguna online meningkat lagi. Pukul 20.25. Jumlah pengguna online, 2,1 juta. Pukul 20.40. Jumlah pengguna online, 2,25 juta. Tepat pukul 9 malam. Jumlah pengguna online, 2,4 juta. Ini. Ekspresi Liu Mingxin penuh dengan ketidakpercayaan. Dia menatap sosok ini seolah-olah dia telah melihat hantu, bergumam,
hanya 1 jam, dan jumlahnya telah meningkat 500.000. Tepat saat itu, sekretaris di satu sisi yang telah memantau aktivitas Dream Dota League di internet berseru dengan keras, Tuan Muda Liu, jumlah orang di forum tiba Dream Dota League telah melampaui 4 juta. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Liu Mingxin mencubit pahanya dengan keras, cukup menyakitkan. Cepat lihat aspek lainnya. Sekretaris itu berkata dengan keras, Weibo, masih ada Weibo. Sekarang semua selebritas hiburan memposting di Weibo, dan isinya semua tentang Dream Dota kita. Di Weibo. Chu Zongqin, game ini benar-benar bagus, saya baru memainkannya selama 2 jam dan sudah sangat menyukainya. Benar, ini Dream Dota League, ini baru untuk saat ini. Ketika Tuan Muda mengembangkan ruang permainan di masa mendatang, saya yakin ini pasti akan lebih baik lagi. Saat itu, perut saya yang lembek bisa mengucapkan selamat tinggal kepada saya, haha. Jiang Ruoyu, para penggemar yang terhormat, apakah kalian semua sudah mulai bermain? Permainan ini sangat menarik. Tidak sulit sama sekali untuk memainkannya, dan sebagai seseorang yang tangannya tidak cekatan, bahkan saya dapat memainkannya dengan sangat mudah. Hanya saja, siapa yang dapat membimbing saya? Saya telah kalah 3 ronde berturut-turut. Hiks. Tai Yajing, terima kasih, Tuan Muda, karena telah menciptakan permainan yang menyenangkan bagi kami. Saya baru saja mulai memainkannya, dan saya merasa telah jatuh cinta padanya. Mungkin di masa depan, ketika saya menemukan pacar, saya akan menemukan seseorang yang suka bermain Dream Dota League. Hehe. Berikut balasan Liang Yifeng, apa-apaan, aku masih bertanya-tanya mengapa kita kalah, bisakah kamu lebih berkonsentrasi? Jika kamu terus memposting di Weibo, apakah kamu percaya aku akan menamparmu? Netizen di belakang mencaci, kamu cari mati aja, bukannya kamu baru aja syuting apartemen. Lepaskan Dewi, biar aku yang urus. Liu Mingxin melihat respon yang sangat hebat itu dan merasa tidak percaya. Ia memang mengira Dream Dota League akan menjadi populer, bahkan mungkin sangat populer, tetapi apapun yang terjadi, ia tidak pernah menyangka kalau popularitasnya akan sampai sejauh ini. Ini benar-benar melampaui imajinasinya. Popularitas, itu adalah popularitas. Game online dimainkan dengan popularitas. Sambil menarik napas dalam-dalam, kali ini, Liu Mingxin juga siap untuk menyia-nyiakannya. Mulai tanggal 1 bulan depan, semua gajimu akan digandakan. Setelah dia mengatakan hal itu, ruang konferensi menjadi sunyi sejenak, lalu sorak-sorai langsung pecah dan hampir merobek langit-langit. Saat ini, berapa banyak pengguna online di pedang spiritual kita? Shiroishi Kazuma bertanya dengan lemah kepada Qian Yujin, katakan yang sebenarnya, apakah masih ada 200.000? Ya. Qian Yujin buru-buru mengangguk, tetapi nadanya sangat tidak berdaya. Masih ada 210.000 yang tersisa, tetapi, jumlahnya masih berkurang, dan kecepatannya sangat cepat. Spiritual Sword sudah selesai. Shiroishi Kazuma tersenyum pahit. Game online yang sangat besar, dan dalam waktu beberapa hari, hanya sekitar 200.000 orang yang tersisa, hehe. Tuan Shi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Qian Yujin bertanya dengan hati-hati, dengan keadaan pedang spiritual saat ini. Pedang spiritual. Shiroishi Kazuma menggelengkan kepalanya tanpa daya dan hanya mengucapkan 3 kata, tunggu kematian. Pertarungan game online kali ini bisa dibilang tak kenal ampun. Waktu kembali ke pukul 8 malam, gedung Chen Hui, laboratorium di lantai 4. Aku tidur nyenyak sekali. Hong Dali akhirnya merasa puas dengan tidurnya saat ia duduk dan melakukan peregangan panjang. Kemudian, ia tertawa keras dan berkata, hahaha, seperti yang diharapkan, tidur yang cukup adalah fondasinya, para antek, bersiap-siaplah, kita akan berangkat. Dali, kemana kamu pergi, apa yang akan kamu lakukan? Meskipun Tang Muxin menanyakan hal ini, gadis kecil itu bersiap untuk berangkat dengan kecepatan tercepat. Baiklah. Hong Dali menyeringai. Kudengar ada yang ingin bertanding basket denganku, jadi kita akan mencari pemain basket dengan santai. Bab 418. Anggota tim basket. Dali, di mana kita akan menemukan pemain basket? Tanya Tang Muxin sambil tersenyum berdiri di samping Hong Dali. Aku sudah siap. Menemukan orang, itu mudah. Hong Dali menjentikkan jarinya. Penjara kota Tianjing Barat. Mendengar ini, semua orang tercengang. Pergi ke penjara untuk mencari pemain basket. Apakah saya salah dengar? Benarkah? Apakah ini akan berhasil? Tak lama kemudian, rombongan itu turun ke bawah dan masuk ke dalam mobil. Tang Muxin duduk di samping Hong Dali, bertanya, Dali, apakah kita benar-benar akan pergi ke penjara untuk mencari pemain basket? Meskipun aku tahu kamu selalu punya banyak ide, tetapi basket adalah olahraga yang sangat profesional, para narapidana di penjara itu. Oh, itu mudah saja. Hong Dali mendengus, lalu menyeringai dan berkata, jika mereka menang, mereka tidak hanya akan bebas, tetapi aku juga akan memberi mereka hadiah. Jika mereka kalah, aku akan langsung mengeksekusi mereka dengan menembak. Baiklah, Hong Dali teringat sebuah lelucon. Pertanyaan.
Kapan sepak bola Tiongkok bisa bangkit? Jawaban. Temukan sekelompok tahanan yang menghadapi hukuman mati. Jika mereka menang, mereka akan dinyatakan tidak bersalah. Jika mereka kalah, mereka akan dieksekusi dengan cara ditembak. Bagaimanapun, tidak banyak harapan untuk itu di kehidupan sebelumnya, tetapi di sini, ini bukan masalah. Kepala biro harus memberinya muka. Tentu saja, tidak mungkin Hong Dali benar-benar akan menemukan tahanan yang menghadapi hukuman mati yang telah melakukan segala macam kejahatan untuk bermain basket. Tuan Muda Dali, kita sudah sampai di penjara kota barat. Sopir Wang Mingyu memarkir mobilnya. Saat Hong Dali dan Tang Muxin turun dari mobil, Hong Dali melihat ke arah tembok luar penjara yang sangat besar yang tingginya hampir 4 meter, bagian atasnya dipenuhi kawat berduri. Dia mendengus dan berkata, penjara kota barat Tianjing, sudah lama aku tidak ke sini. Tang Muxin menutupi wajahnya. Siapa yang datang ke sini tanpa alasan? Hehe, ayo berangkat. Hong Dali menjentikkan jarinya, dan Tang Muxin membawa serta 8 antek besar dan mengikutinya dari belakang. Jalan masuknya jelas tanpa halangan apapun. Sebelumnya, Hong Dali datang ke sini karena adik laki-laki Ling Xiaoyi, Ling Mufeng. Bisa dikatakan telah menciptakan kekacauan, dan sekarang, setelah mendengar bahwa Dewa Keberuntungan Hong Dali datang lagi, para penjaga penjara datang dan berkumpul, beberapa yang ramah bahkan menyapanya dari jauh, Tuan Muda Dali, lama tidak bertemu. Haha, saudara-saudara, kalian semua telah bekerja keras. Hong Dali melambaikan tangannya. 5.000 masing-masing. Kalau tidak, mengapa Hong Dali begitu disambut dimanapun dia pergi? Dia adalah dewa keberuntungan yang standar. Bagaimanapun, dia konyol dan punya banyak uang. Jadi, dia tidak kekurangan uang sedikit ini. Pelayan laki-laki di belakangnya langsung mengeluarkan setumpuk uang tunai dan melangkah maju. Seorang pelayan perempuan mengeluarkan mesin penghitung uang dan, Swiss, semua orang segera mendapatkan 5.000 yuan mereka. Sekarang mereka sangat akrab dengan layanan bisnis mereka dan memiliki banyak kecocokan. Para sipir penjara, itu memang dewa keberuntungan. Saat aku kembali ke rumah, istriku pasti akan memasak beberapa hidangan tambahan untukku. Haha, ya, malam ini mari kita pergi dan minum-minum. Tuan Muda Dali telah datang, kita harus merayakannya. Cepat layani dia dengan baik. Uang membuka jalan, membuat segalanya menjadi mudah secara alami. Kelompok sipir penjara itu membungkuk dan memberi salam, ekspresi mereka rendah hati seolah-olah mereka sedang bertemu dengan kepala negara. Tuan Muda Dali, apakah Anda mencari kepala penjara Chao? Saya akan menunjukkan jalan untuk Anda, silakan lewat sini, lewat sini. Setelah berjalan dan makan di jalan, selama perjalanan ini, semua penjaga penjara tersenyum sampai mereka tidak bisa menutup mulut. Ada yang bertanya, Tuan Muda Dali, kapan ruang permainan itu akan selesai? Keponakanku sudah menunggunya. Hong Dali, sebentar lagi, jangan cemas. Tang Muxin terkekeh. Dali populer dimanapun dia pergi. Kesombongan gadis kecil itu sepenuhnya terpuaskan. Terlebih lagi, beberapa hari ini Dali telah membantunya melampiaskan amarahnya. Jadi, tatapannya saat dia menatapnya. Tak lama kemudian, mereka sampai di kantor kepala penjara. Hong Dali bahkan tidak mengetuk pintu dan sekali lagi menendang pintu hingga terbuka, sambil tersenyum saat masuk. Ayo, Tuan Muda sudah datang, Ayah, aku sudah lama berharap, dan akhirnya aku melihatmu lagi. Sekarang, Hong Dali sangat berpengaruh di kota Tianjing dan memiliki banyak ketenaran. Siapapun yang mengikutinya pasti akan mendapat keuntungan. Kepala penjara-penjara kota Tianjing Barat, Cao Jianrong, awalnya berbaring di tempat tidur dan beristirahat, tetapi sekarang dia turun dari tempat tidurnya tanpa alas kaki. Apa yang membuat Tuan Muda datang hari ini? Silakan duduk. Saya datang untuk melakukan beberapa hal hari ini. Hong Dali menyeringai dan duduk di kursi kulit Cao Jianrong. Saya ingin memindahkan 2 orang dari tempat Anda, tidak masalah, kan? Hah. Setelah mendengar bahwa Hong Dali ingin memindahkan orang-orang dari penjara, Cao Jianrong berada dalam posisi yang agak sulit. Tuan Muda Dali, saya tentu saja harus memenuhi permintaan Anda, tetapi semua tahanan di sini telah melakukan kejahatan serius. Ini melibatkan masalah serius. Jika Anda ingin memindahkan orang, saya tidak keberatan dengan itu, tetapi yang terbaik adalah... Sambil berbicara, dia menunjuk ke atas. Kau ingin aku berbicara dengan mereka yang ada di atas, itu mudah. Hong Dali mengeluarkan ponselnya. Paman Kepala, aku ingin meminjam 2 orang dari penjara, apa boleh? Bajingan, apa yang kau lakukan lagi? Kepala biro merasa aneh dan bertanya, kau punya teman di penjara? Kurang lebih begitu. Hong Dali berkata perlahan, aku perlu menggunakan beberapa orang untuk membantuku melakukan sesuatu. Untuk berapa lama? Kepala biro berpikir sejenak,
lalu berkata, narapidana yang dijatuhi hukuman mati tidak dapat dibebaskan, tidak baik membebaskan orang-orang seperti itu, jika mereka adalah narapidana yang telah dijatuhi hukuman beberapa tahun karena berkelahi atau semacamnya. Saya dapat mengizinkan Anda meminjamkannya untuk jangka waktu yang singkat, tetapi Anda harus menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan lama lagi, gumam Hong Dali. Mungkin hanya sekitar 1 tahun. Kamu bisa mengambilnya terlebih dahulu, lalu berikan aku daftarnya dan aku akan memeriksanya. Saat dia berbicara, kepala biro menutup telepon. Selesai. Hong Dali menyeringai dan berdiri. Kepala penjaga Cao, aku ingat kau membawa seseorang bernama Xiao Dao ke sini. Orang itu lumayan, bawa aku untuk memeriksanya terlebih dahulu, dia masih di sini, kan? Ya. Saat Hong Dali datang, dia cukup menyukai Xiao Dao ini. Karena itu, Cao Jianrong mengingat hal itu, dan langsung berkata, Cheng Kuandao, nama panggilan Xiao Dao, saat itu, meskipun menjadi bagian dari triad, dia adalah orang yang cukup setia, dia mematahkan kaki 2 gangster yang mengancam seorang penduduk desa yang menjual semangka dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Jika kita hitung, seharusnya masih ada beberapa bulan lagi sebelum dia dibebaskan, kurasa tidak akan ada masalah jika Tuan Muda memilihnya. Hahaha, lumayan, itu dia, ayo. Tak lama kemudian, rombongan itu memasuki gedung penjara tempat para tahanan dikurung. Setelah sampai di sel penjara tempat Cheng Kuandao berada, Cao Jianrong membuka pintu sel dan berseru, Cheng Kuandao, Tuan Muda ada di sini, cepat keluar dan sambut dia, dia orang yang memberimu hadiah 1000 yuan terakhir kali. Begitu dia mengatakan ini, seorang pria kekar dengan tinggi mendekati 1,9 meter segera berlari keluar. Dia botak, karakter Cina, setia, ditato di lehernya, dan dia memiliki alis tebal dan mata besar, bibir tebal, dan otot-ototnya bersinar. Itu adalah Xiao Dao, Cheng Kuandao. Hong Dali merasa bahwa Xiao Dao ini terlihat cukup baik ketika dia melihatnya sebelumnya, dan dia tidak terlihat seperti orang yang akan melakukan kejahatan. Sekarang, dengan deskripsi Cao Jianrong tentangnya, semakin dia menatapnya, semakin dia menyukainya. Otot-otot Cheng Kuandao membuatnya tampak seperti dia tidak lupa melatihnya bahkan selama beberapa tahun di penjara. Kulitnya cerah dan berkilau, dan penampilannya cukup bagus. Jika dia ingin menjadi model untuk pabrik pakaian, dia pasti akan diperebutkan. Haha, saudara Xiao Dao, apakah kamu masih mengingatku? Hong Dali berseri-seri karena gembira. Aku Hong Dali. Tuan Muda, haha, apa tujuan Anda ke sini hari ini? Begitu melihat Hong Dali, Cheng Kuandao bergegas maju untuk menyambutnya. Sambil berbicara, ia mengundang Hong Dali masuk. Tuan Muda, cepat masuk dan duduklah, saudara-saudara, lihat siapa yang datang. Mendengar teriakannya, semua tahanan di dalam dengan penasaran berkumpul di sekitarnya. Begitu melihat Hong Dali, mereka langsung mengobrol di antara mereka sendiri. Haha, Tuan Muda Dali telah datang, Tuan Muda Dali, apakah Anda punya rokok? Saya sudah sangat kesulitan menahannya. Hei, Liang, belilah beberapa batang rokok dan bagilah kepada semua orang, perintah Hong Dali kepada Liang. Aku mau yang bagus, jangan membuatku malu. Dimengerti. Liang yang berstatus antek, hobinya antek, dan profesinya juga antek, langsung berlari menyelesaikan tugasnya. Hong Dali mengikuti Cheng Kuandao ke dalam sel penjara. Cheng Kuandao mengambil kursi dan membersihkannya dengan hati-hati, lalu tersenyum dan berkata, Tuan Muda, cepat duduk, hehe, mengapa Anda datang menemui kami saudara-saudara di sini hari ini? Saat itu, berita tentang Hong Dali yang membela adik laki-laki bawahannya Ling Xiaoyi, Ling Mufeng, telah menyebar ke seluruh penjara. Semua orang sangat menghormati orang yang setia dan saleh seperti itu, dan hampir semua topik pembicaraan mereka sehari-hari berhubungan dengan Hong Dali. Saya kebetulan sedang senggang hari ini, dan masih ada beberapa hal yang harus saya lakukan, jadi saya berpikir untuk datang ke sini untuk melihat-lihat. Hong Dali tersenyum dan melihat para tahanan di sekitar, lalu bertanya, saudara-saudara, kalian tampak baik-baik saja, apakah makanan di sini enak? Xiao Dao tersenyum dan berkata, Kepala penjara Cao sangat peduli pada kita semua, ada 2 jenis sayuran setiap hari, dan pada malam hari masih ada daging, semua saudara cukup bersyukur, dan kami telah bekerja sama untuk menjalani reformasi melalui kerja paksa, cukup banyak saudara yang menerima pengurangan hukuman karena perilaku baik mereka, dan saya masih punya waktu 2 hingga 3 bulan lagi sebelum saya dibebaskan, hehe. Selama ini, ada yang namanya pengurangan masa hukuman di antara para narapidana. Jika mereka berhasil dalam melakukan reformasi melalui kerja paksa, dan sikap mereka tulus, maka pengurangan masa hukuman adalah hal yang wajar. Cao tua, kerja bagus. Hong Dali mengangguk. Hadiahnya, 50.000. Cao Jianrong sangat berterima kasih. Tuan Muda, Anda terlalu baik, terlalu baik. Tak lama kemudian, Liang kembali dengan membawa kotak besar berisi bungkus rokok. Hong Dali memberikan 1 bungkus rokok kepada setiap orang, lalu berkata, Saudara Xiao Dao,
saya mengalami masalah dan ingin meminta bantuan Anda, apakah Anda bersedia? Ya, tentu saja, Xiao Dao tidak ragu-ragu. Dia hanya bertanya dengan bingung, tapi kami tidak bisa keluar, bagaimana kami bisa membantu Anda, Tuan Muda? Begitulah, beberapa waktu lalu saya membeli tim basket, dan sekarang seseorang ingin bertanding dengan saya, tetapi saya tidak punya siapapun di tim basket saya. Hong Dali mengangkat bahu. Jadi saya berpikir untuk mencari beberapa orang untuk membentuk tim basket, saya pikir kalian semua harus lebih banyak bermain bola dan berolahraga, jadi saya datang untuk melihatnya. Setelah Hong Dali mengatakan ini, Cheng Kuandao terkejut. Itu, Tuan Muda, tim basket yang Anda beli tidak memiliki anggota, berapa banyak uang yang Anda keluarkan, mengapa Anda membeli tim basket tanpa anggota? Saya menghabiskan 40 juta, dan itu hanya untuk pemborosan. Hong Dali menyeringai. Harga ini masih biasa saja. 40 juta. Mata Cheng Kuandao hampir melotot. Hanya untuk membeli tim basket yang kosong, Tuan Muda, Anda benar-benar hebat. Saat berbicara, dia berbalik. Saudara-saudara, Tuan Muda telah menghadapi krisis besar, seseorang ingin menantang Tuan Muda dan mempermalukan Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan? Semua orang di bawah, hajar mereka, lawan mereka, Tuan Muda sedang menghadapi masalah, kita harus melawan apapun yang terjadi. Tuan Muda, saya memang pernah bermain basket sebelumnya. Xiao Dao berkata, jika Anda tidak keberatan dengan standar kami yang buruk, saya akan mencarikan beberapa orang untuk Anda. Haha, aku tahu bahwa saudara Xiao Dao pasti bisa membantu. Hong Dali menepuk lengan Cheng Kuandao dengan ganas. Tentu, aku yakin dengan caramu melakukan sesuatu, kau yang menentukan keputusan mengenai para anggota. Baiklah, jawab Cheng Kuandao, lalu berteriak, Big Fei, Mao Zi kedua, Pang Zi ketiga, De Zi keempat, kemarilah, kesempatan untuk bekerja untuk Tuan Muda telah tiba. Bab 419. Hong Dali, kau memang kejam. Xiao Dao, Big Fei, Mao Zi kedua, Pang Zi ketiga, De Zi keempat, kelima nama ini sangat lucu untuk didengar. Namun ketika keempat orang ini berjalan keluar dari kerumunan, Tang Muxin dan yang lainnya tidak berpikir demikian. Big Fei satu adalah pria gemuk yang tidak terlihat seperti bisa terbang apapun yang terjadi. Dilihat dari tingginya, dia seharusnya sekitar 1,9 meter, dan beratnya setidaknya 120 kg. Kulitnya putih dan lembut, dan perutnya yang buncit, kakinya jelas tidak terlihat dari atas. Mao Zi satu kedua tidak memiliki sehelai rambut pun, dan tidak hanya botak, tetapi alisnya juga tidak memiliki rambut. Tingginya sekitar 1,8 meter, kulitnya gelap dan kecoklatan, dan hanya dengan berdiri di sana, dia memancarkan aura yang mengancam ke seluruh tubuhnya, jenis aura yang tidak memungkinkan orang untuk mendekatinya. Pang Zi ketiga dipanggil Pang Zi satu, dan sebenarnya, dia adalah pria gemuk. Tapi berbeda dengan Big Fei. Pang Zi ketiga sangat seimbang dalam kegemukannya. Tingginya 1,9 meter, dadanya gemuk, dan ukuran kapnya mungkin 36 D. Lengannya gemuk, dan itu sama sekali berbeda dari ukuran paha Tang Muxin. Pahanya gemuk, mungkin lebih tebal dari ukuran pinggang Hong Dali. De Zi keempat adalah yang paling biasa. Dia lebih pendek, tingginya sekitar 1,72 meter. Tidak ada yang istimewa, hanya saja dia tampak agak sembrono. Dia memiliki pandangan yang licik, dan matanya akan berbinar pada apapun yang dilihatnya. Xiao Dao secara khusus menjelaskan atas namanya. De Zi keempat seperti itu sejak muda, dia bukan orang jahat, sebenarnya, alasan utama dia ada di sini cukup menyedihkan, anak laki-laki ini melihat 5 yuan di tanah suatu hari, saat dia berencana untuk mengambilnya, sayangnya, keberuntungannya habis, tepat saat dia membungkuk untuk mengambil uang itu. Seorang tuan muda generasi kedua membawa pacarnya dan berjalan melewatinya, gadis itu bersikeras bahwa dia melecehkannya secara seksual, dan ditambah dengan penampilan De Zi keempat, pada akhirnya, tuan muda generasi kedua itu mengalami patah tulang rusuk 2 kali, dan De Zi keempat datang ke sini untuk jangka panjang. Baiklah, ini seharusnya menjadi versi kehidupan nyata dari tragedi yang terjadi karena 5 yuan. Hong Dali dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, dan De Zi keempat menggaruk kepalanya karena malu. Tuan muda, saya memang terlihat lebih sembrono, tapi jangan menolak saya, Anda tidak bisa menilai pahlawan berdasarkan penampilan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hong Dali sangat puas dengan kelima orang ini. Kalian berlima saja, nanti, kalian akan menjadi anggota tim basketku, beri aku aura. Big Fei agak skeptis. Bagaimanapun, Hong Dali sangat terkenal. Karena itu, dia berkata dengan hati-hati, Tuan muda, aku dan beberapa saudara ini tidak berharga, tidak apa-apa terlepas dari apa yang Anda lakukan terhadap kami. Tapi kompetisi basket profesional ini, aku khawatir keterampilanku tidak akan cukup dan aku akan mempermalukan tuan muda. Itu memang masalah. Meskipun saya anak yang boros, dan tidak masalah apakah saya menang atau kalah, tetapi saya tidak boleh kalah terlalu parah. Hong Dali berpikir sejenak, lalu langsung berkata, itu mudah.
Jika kamu melakukannya dengan baik, gaji tahunanmu akan menjadi 2 juta. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, maka kembalilah ke sini dan tinggallah selama sisa hukumanmu. Kembali ke sini. Semua orang menoleh dan melihat sekeliling, lalu mengangguk serempak. Kami jamin kami akan melakukan yang terbaik. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Hong Dali berdiri dan menatap narapidana lain yang menatapnya, sambil tersenyum dan berkata, semuanya, tidak perlu cemas, aku punya banyak perusahaan di bawahku, semuanya, berusahalah untuk membuka lembaran baru, dan setelah kalian keluar, langsung pergi dan temukan Xiao Dao, aku akan mengatur agar akan ada pekerjaan untuk semua orang. Meskipun mungkin gajinya tidak mencapai 1 juta per tahun, tapi setidaknya tidak akan ada masalah bagi kalian untuk mengisi perut dan hidup dengan nyaman, dan jika kalian melakukannya dengan baik, kalian masih bisa menikahi seorang istri. Berbaik hatilah kau, setelah kau keluar kau akan dapat menikahi seorang istri. Sekelompok narapidana itu langsung berlutut dan menatap Hong Dali seolah-olah mereka sedang menatap Tuhan. Baiklah, aku pergi dulu, semuanya, berusahalah. Hong Dali segera membawa Xiao Dao dan keempat orang lainnya dan pergi. Cao Jianrong bertanggung jawab untuk menghimpun informasi kelima orang tersebut. Hong Dali sangat puas setelah melihatnya. Kelima orang ini memang pernah terlibat dalam perkelahian, tetapi mereka semakin kasar. Lagi pula, mereka tidak punya siapapun untuk diurus, dan mereka telah tinggal di sini selama beberapa tahun. Jadi, mereka baru saja keluar dari penjara 1 atau 2 bulan sebelumnya. Setelah Hong Dali memilih mereka, Cao Jianrong menghela napas lega. Dia bahkan tidak perlu melapor kepada atasannya mengenai kelima orang ini dan hanya perlu mengajukan pengurangan hukuman penjara karena ketulusan mereka dalam melakukan reformasi. Saudara Xiao Dao, aku tidak tahu apa-apa tentang bola basket, kamu bisa mengaturnya sendiri, tapi jangan terlalu memaksakan diri, tidak apa-apa asalkan kamu tidak kalah telak dari pihak lain, seperti skor 100-20 atau semacamnya. Dalam perjalanan pulang, Hong Dali memberi instruksi. Tuan muda, kami pasti akan berusaha sebaik mungkin. Setelah bisa keluar dari penjara lebih awal, dan bahkan mendapatkan gaji tahunan sebesar 2 juta, apalagi yang bisa dikatakan Xiao Dao, di masa depan, hidup kami adalah milik Tuan Muda, kami jamin kami tidak akan membuat Tuan Muda kehilangan muka. Tepat saat itu, Tang Muxin yang duduk di samping melihat jam dan berbisik, Dali, mari kita serahkan urusan basket kepada mereka. Apa yang akan kamu lakukan untuk langkah selanjutnya dalam aspek game online? Sederhana saja. Hong Dali mendengus. Besok, suruh Patua Liu menerima wawancara, kita akan melakukan apapun yang pedang spiritual lakukan sebelumnya, hehe, buat mereka marah sampai mati. Tang Muxin. Ngomong-ngomong, kalau Hong Dali bikin seseorang marah, dia pasti akan membuat orang itu marah setengah mati. Tapi aku suka itu. Tuan Si, ada kabar buruk. Qian Yujin berlari masuk dengan gugup. Besok pukul 8 pagi, Dream Dota League juga akan melakukan siaran langsung daring, sama seperti program yang kita lakukan sebelumnya. Apa? Shiroishi Kazuma yang terbaring di tempat tidur berkata tanpa daya, Hong Dali ini benar-benar. Tuan Si, saat itu, kita. Qian Yujin bertanya dengan hati-hati, apakah kita masih menontonnya? Lihat. Shiroishi Kazuma tampak lesu, dan suaranya begitu lembut hingga hampir tak terdengar. Kalau begitu ceritakan padaku tentang itu. Baiklah, Tuan Si, kalau begitu saya akan keluar dulu. Pada saat yang sama, di berbagai klan pedang spiritual. Berita terbaru, besok jam 8 pagi, akan ada siaran online Meng Daota 1, memperkenalkan asteris-asteris, apa-apaan, ini memperkenalkan Meng Daota, selama pemain menontonnya secara online, mereka akan bisa mendapatkan tiket untuk meningkatkan level mereka. Benarkah? Keren sekali, kalau begitu aku harus pergi dan melihatnya, tiket untuk meningkatkan level, berapa level yang bisa aku tingkatkan? Kudengar kau bisa naik 2 level, aku sudah di level 24 di sana, dan dengan tiket ini, aku bisa naik ke level 26, kalau tidak, kenapa game ini bisa populer, game ini memang lebih seru daripada Spiritual Sword. Baiklah, aku akan pergi dan melihatnya juga, jika itu menyenangkan, aku tidak akan memainkan pedang spiritual lagi, semakin sedikit orang yang memainkannya akhir-akhir ini. Keesokan harinya, di pagi hari, laman web resmi Dream Dota League dan Play Together menerbitkan pengumuman pada waktu yang sama. Dream Dota, awal dari sebuah mimpi. Sejak pukul 7 pagi atau seterusnya, pemain mulai memasuki tautan ini, dan jumlah kunjungan IP meningkat terus-menerus, dari 300.000 menjadi 600.000 dalam waktu singkat. Dan sementara itu, banyak penonton yang tertarik untuk menyaksikan keseruannya. Sekitar pukul 8 pagi, jumlah pemain yang hadir secara bersamaan telah melampaui 1,2 juta. Pembawa acara Play Together, halo semuanya, saya pembawa acara Play Together, Zhang Yu, hari ini, kita akan melakukan wawancara langsung yang diselenggarakan bersama oleh Play Together dan Dream Dota League. Saya yakin banyak pemain yang sudah mengenali pria tampan di samping saya ini,
agen eksklusif Dream Dota, Tan Liu Mingxin. Tentu saja, Tan Liu juga memiliki identitas lain, yaitu Guan Guqi di Apartment, yang saat ini sedang sangat populer. Liu Mingxin tersenyum saat duduk di sofa, tersenyum lebar sambil mengangguk ke arah kamera. Halo semuanya, saya Liu Mingxin. Tak terhitung banyaknya gadis-gadis muda yang tergila-gila padanya dan langsung berteriak keras. Pembawa acara Play Together, Tuan Liu, Anda perlu syuting drama dan mengelola Dream Dota di saat yang bersamaan. Apakah Anda sangat sibuk? Saya dengar Anda tidak punya pacar, bolehkah saya tahu apakah itu benar? Liu Mingxin, tidak apa-apa, saat ini, saya masih bisa mengatasinya. Saat ini, saya memiliki lebih sedikit adegan di Apartment. Setelah Dream Dota lebih stabil, jumlah adegan saya akan ditingkatkan. Pembawa acara Play Together, kita semua tahu bahwa pada awalnya, popularitas Dream Dota lebih rendah daripada Spiritual Sword, namun, bahkan sejak pertarungan proyeksi holografik yang spektakuler itu diunggah di internet, situasinya telah berubah drastis. Kami selalu percaya pada pepatah bahwa Dali menciptakan keajaiban. Bolehkah saya tahu apa pendapat Tuan Liu tentang hal itu? Liu Mingxin, saat ini, saya sepenuhnya percaya pada pepatah ini. Tuan Muda Dali adalah orang yang sangat menakjubkan. Begitu menakjubkannya sehingga saya tidak tahu apakah dia manusia atau bukan. Saya hanya merasa bahwa dia seperti bala bantuan yang dikirim oleh monyet. Pembawa acara Play Together, sepertinya Tuan Muda Liu juga sangat humoris. Lalu, bisakah Anda ceritakan tentang popularitas Dream Dota saat ini? Karena hanya ada satu server, saat ini kami tidak tahu persis berapa banyak pengguna online yang ada. Liu Mingxin, saya punya statistik spesifik di sini mengenai seberapa tinggi popularitas Dream Dota kami saat ini. Menurut statistik saat ini, jumlah pengguna online tertinggi yang tercatat dalam game kami adalah 2,6 juta. Sebanyak 2,6 juta pengguna bertarung dalam game pada saat yang sama. Pembawa acara Play Together, 2,6 juta. Liu Mingxin, ya, mungkin angka ini masih belum cukup jelas. Sekarang, saya bisa membandingkannya dengan statistik lain. Pembawa acara Play Together, baiklah. Tuan Liu, silakan lanjutkan. Liu Mingxin, pedang spiritual yang sebelumnya paling populer memiliki 1,8 juta pengguna bersamaan pada puncaknya, dan sekarang, jumlah pengguna online mereka hanya 200.000. Pembawa acara Play Together, wah, selisihnya lebar banget ya, sepertinya Spiritual Sword ini kurang banget dibanding Dream Dota. Dari jumlah pengguna online, sudah cukup untuk melihat selisih kualitas antara kedua game ini, kan? Liu Mingxin, ya, ini adalah aspek popularitas berdasarkan jumlah pengguna online, dan dalam aspek lainnya, kami juga jauh di depan. Di forum Play Together Anda, jumlah postingan pemain Dream Dota kami sekarang 25 kali lipat dari Spiritual Sword, dan jumlah orang di forum tiba kami juga sekitar 2 kali lipat dari mereka. Ini cukup untuk membuktikan betapa luar biasanya Dream Dota. Banyak dari kata-kata ini diucapkan oleh Direktur Spiritual Sword Huang saat itu selama siaran daring. Sekarang, Liu Mingxin membalas mereka dengan kata-kata yang hampir sama. PU, Hong Dali, kau memang kejam. Bab 420. Selamat, Anda bebas. Setelah wawancara berakhir, popularitas Spiritual Sword anjlok sekali lagi, turun dari 200.000 pengguna online sebelumnya menjadi kurang dari 50.000. Semua server bisa dikatakan sepi dan tandus, sama sekali tidak memiliki popularitas yang sebelumnya meroket. Dari hampir 1,8 juta pengguna bersamaan, hanya dalam waktu beberapa hari, hal itu telah sepenuhnya dilupakan oleh semua orang. Kita tidak dapat tidak mengakui bahwa betapapun kuatnya suatu monopoli, pada akhirnya ia tidak akan dapat menang melawan dukungan kebijakan nasional. Spiritual Sword sudah selesai. Shiroishi Kazuma yang terbaring di tempat tidur hanya bisa pasrah mengakui kenyataan ini. Faktanya, pada awalnya, ia awalnya berpikir bahwa tidak peduli seberapa besar popularitas Spiritual Sword menurun, 500.000 pengguna bersamaan dan di atasnya juga dapat dipertahankan. Dan dalam kasus itu, keuntungannya masih akan besar. Namun jika dilihat sekarang, dengan hanya kurang dari 50.000 pengguna daring, ia bahkan tidak akan mampu mengembalikan investasinya pada server. Pedang spiritual telah selesai. Gedung Chen Hui, lantai 90. Haha, si Dali bajingan itu, memberi orang lain rasa obatnya sendiri, bagus. Berbeda dari akhir menyedihkan Shiroishi Kazuma, Hong Wei-guo, Liu Yihui, dan Mu Tai sedang duduk di sofa. Wajah Hong Wei-guo berseri-seri, saat dia tertawa terbahak-bahak. Siapa yang mengira bahwa hanya dalam waktu beberapa hari, jumlah pengguna online di Dream Dota League telah melampaui 2,6 juta, dan masih terus meningkat dengan cepat. Iya, efeknya memang berbeda ketika olahraga dan game digabungkan bersama. Ya, tapi menurutku, Pak Tua Hong, kau benar-benar menyembunyikan masalah ini dengan baik. Setelah mereka bertiga tertawa beberapa saat, Liu Yihui mengungkapkan ketidakpuasannya. Apa yang telah dilakukan Dalimu hingga menjadi begitu kuat, aku belum mendapat sedikit pun berita, kau tidak memperlakukanku dengan baik dalam hal ini. Benar, kau bahkan menyimpan rahasia dari kami. Mu Tai juga sangat tidak senang. Sekarang kita bisa dikatakan berada di perahu yang sama,
dan kau masih menyembunyikan sesuatu dari kami, itu tidak benar. Mendengar apa yang mereka katakan, Hong Weiguo menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyembunyikan masalah ini dengan sengaja, hanya saja aku tidak berani mengatakannya. Orang itu memiliki latar belakang yang sangat kuat, dan saat ini, dia hanya bertanggung jawab atas Dali. Aku tidak bisa membuatnya membantuku, atau, menurutmu mengapa aku meminta Dali untuk membelaku kali ini? Jika bahkan Hong Weiguo mengatakan bahwa orang itu sangat kuat, Liu Yihui dan Mu Tai secara alami mengerti bahwa ini pasti benar. Mampu membuat Departemen Olahraga dan Film dan Hiburan merilis dokumen bersama, kemampuan semacam ini menakutkan hanya dengan memikirkannya. Seringkali, mengetahui terlalu banyak hal bukanlah hal yang baik. Oleh karena itu, Liu Yihui dan Mu Tai memutuskan untuk tidak bertanya dan mengganti topik pembicaraan. Liu Yihui menyentuh dagunya dan berkata perlahan, karena tidak nyaman, maka kami tidak akan menanyakannya. Namun, melihat keadaan sekarang, Dream Dota telah berada di jalur yang benar, pasti tidak akan dirugikan karena negara sangat mendukungnya. Namun, sebenarnya, sekarang saya merasa bahwa masalah ini sangat aneh. Sun Yuanzu bukanlah orang bodoh. Apakah dia perlu bekerja keras untuk Toyoda Conglomerate? Beberapa hari ini, saya mendengar kabar bahwa Sun Yuanzu telah mendapatkan cukup banyak anggota lingkaran dalam dari Kamar Dagang Sumber Daya, yang berencana untuk berjuang habis-habisan melawan kita. Mu Tai juga berkata, ya, Sun Yuanzu jelas-jelas rubah tua yang licik, mampu mencapai hal-hal sedemikian rupa berarti dia benar-benar berani dan licik. Namun, sekarang dia bekerja keras untuk konglomerat Toyoda. Aku tidak mengerti ini, tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya. Orang macam apa Sun Yuanzu itu? Salah satu dari 5 orang terkemuka di Kamar Dagang Sumber Daya. Dapat dikatakan bahwa, terlepas dari masalah politik, dalam industri bisnis negara surgawi, Sun Yuanzu adalah orang terkemuka sejati, yang mampu mengguncang dunia bisnis hanya dengan hentakan kakinya. Jika dia bekerja dengan perusahaan transnasional, dapat dimengerti jika mereka berencana untuk mendapatkan situasi yang menguntungkan semua pihak. Namun dengan konglomerat Toyoda, lagi pula, tidak mudah menjadi pengkhianat negara. Saya juga tahu bahwa masalah ini sangat aneh. Hong Weiguo berpikir sejenak, lalu berkata, tetapi masalahnya terletak pada apa sebenarnya tujuan sebenarnya. Jika dia membantu konglomerat Toyoda karena keuntungan, itu bisa dimengerti. Tetapi sekarang setelah Dali telah membuktikan kepadanya kemampuan pihak kita, dia masih berencana untuk bertarung dengan kita sampai akhir. Ini tidak masuk akal. Memang benar bahwa dunia bisnis seperti medan perang, tetapi ada juga pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada musuh abadi, yang ada hanyalah keuntungan abadi. Tidak banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari bertarung dengan kita. Siapa tahu? Mu Tai berpikir sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, lupakan saja, mari kita berhenti memikirkannya. Kita akan memikirkan solusi yang tepat ketika situasi yang sebenarnya terjadi. Jika dia punya rencana, cepat atau lambat akan terungkap. Jika ada rencana lain, kita tunggu saja. Saat ini, Dream Dota sudah bangkit, kita hanya perlu mengoperasikannya dengan baik dan itu sudah cukup. Amerika, Hollywood, pertemuan meja bundar. 8 anggota inti dalam pertemuan tersebut berkumpul di depan meja bundar, membahas pergerakan terkini Hong Dali. James, aku baru saja mendengar bahwa si anak ajaib Hong Dali telah menciptakan pertarungan proyeksi holografik Dream Dota. Seseorang berkata pelan, Hong Dali ini selalu punya banyak ide aneh. Aku ingin tahu apa yang sedang dia lakukan dengan proyeksi holografik kali ini. Hong Dali selalu berhasil melakukan hal-hal yang tak terduga. James menyentuh dagunya dan berkata perlahan, kudengar bahwa game daring spiritual Sword di Heavenly State sedang bertarung sengit dengan Dream Dota League milik Hong Dali. Hanya saja aku tidak yakin tentang pertarungan holographic projection ini. Akhir-akhir ini aku sibuk mengedit film, jadi aku tidak memperhatikannya. Aku memang harus benar-benar melihatnya hari ini dan melihat apa yang akan dilakukan orang ini lagi. Itu hanya proyeksi holografik. Tepat saat itu, orang lain berkata dengan nada meremehkan, bukankah dia sudah membuatnya, yang disebut Hatsune Tianyi itu? Menurutku, tidak ada yang istimewa, itu tidak akan menimbulkan dampak sebesar yang kita kira pada industri film kita. Ya, aku tahu. James mengangguk dan menepuk meja dengan lembut. Laptop akan segera dikirim ke sini. Semuanya, tolong lihat dulu dengan saksama. Jangan terburu-buru. Hong Dali tidak pernah melakukan sesuatu dengan mudah ditebak, kita lihat saja apa yang akan dia lakukan kali ini. Apa yang dia katakan sangat masuk akal. 7 orang lainnya saling melirik dan semuanya terdiam. Tak lama kemudian, laptop itu pun sampai. James mengetik alamat yang tertulis di secarik kertas itu ke dalam laptop. Di Stadion Westford Loop, setelah semua lampu dimatikan, beberapa orang menyampaikan pendapat mereka. Ini sudah mulai, mari kita lihat apa yang akan dia lakukan kali ini. Dengan sengaja bersikap misterius, Hong Dali selalu melakukan hal-hal seperti ini. Sebaliknya, aku merasa ada sesuatu yang berbeda kali ini. Setelah beberapa saat, 400 proyektor holografik yang tergantung di langit-langit Stadion Westford Loop bersinar terang, dan hanya dengan satu pandangan, James dan yang lainnya benar-benar tercengang.
Semua orang menatap dengan bingung pada pertarungan proyeksi holografik yang megah itu. Ini. James membuka matanya lebar-lebar sambil berseru, teknologi Hongdali sudah mencapai level ini, apakah proyeksi holografik seperti itu mungkin? Setelah menyaksikan pertarungan ini, wajah James memerah dan dia langsung berdiri, terkejut dan marah di saat yang bersamaan. Sial, teknologi Hongdali sudah mencapai level ini, dia bahkan bisa menciptakan proyeksi holografik gabungan seperti itu, lalu apa yang kita lakukan di sini? Yang lain juga tercengang. Mereka memang mengira Hongdali mungkin akan melakukan sesuatu yang baru lagi, tetapi mereka tidak dapat membayangkan bahwa Hongdali benar-benar dapat mengembangkan teknologi proyeksi holografik sejauh ini. Semua orang yang hadir tahu tanpa ragu apa artinya ini. Mampu menggabungkan semua proyektor holografik, bukankah itu berarti bahwa di masa depan, ia akan dapat menggunakan teknologi semacam ini untuk menayangkan filmnya di stadion? Teknologi 3D dan efek khusus Hollywood memang bagus, tetapi jika dibandingkan dengan proyeksi grafik yang seperti nyata. Semua orang di ruangan itu terdiam saat pikiran mereka berkembang sampai ke titik ini. Monster. James berteriak putus asa, monster macam apa yang sedang kita hadapi? Mereka curang, ya Tuhan, apakah kalian sudah meninggalkan kami dan pergi untuk mengunjungi negara surgawi? Merika, Gedung Heksagon. Kepala Departemen Film, Horace, duduk di sofa bersama Kepala Departemen Intelijen, Salon, melihat informasi terkini dari Heavenly State. Sepertinya kita harus berhadapan dengan Hongdali ini. Horace mengusap pelipisnya dan berkata dengan jengkel, teknologi proyeksi holografik skala besar, permainan daring realitas virtual, jika hal-hal terus berkembang seperti ini, teknologi kita akan segera menjadi usang, terutama permainan daring realitas virtual ini, dengan dukungan negara surgawi terhadapnya, beberapa tahun ke depan, kebugaran fisik warga Amerika kita pasti akan jauh tertinggal. Ya, saya sudah mempertimbangkan hal ini. Salon setengah baya yang botak itu berkata perlahan, permainan daring realitas virtual ini memungkinkan orang untuk melatih tubuh mereka sambil bermain game, efeknya mungkin belum terlihat jelas, tetapi 10 hingga 20 tahun kemudian, setelah generasi baru orang-orang negara surgawi tumbuh dewasa, akan sangat sulit bagi kita untuk mengejar ketinggalan, kecuali kita membuka pintu dan membiarkan mereka masuk, atau buka pintu kami, seru Horace. Dream Dota League ini hanya punya satu server di dunia, kami tidak bisa menjadi pengecernya bahkan jika kami mau, jika kami membuka pintu, bukankah semua uang kami akan menjadi milik mereka? Tentu saja. Aku tahu ini. Salon menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tapi apa pilihan yang kita punya? Saat ini, kita masih belum bisa mengembangkan teknologi realitas virtual. Sekelompok orang tak berguna itu, mereka tidak bisa melakukan hal yang berguna selain mengambil uang dari kita. Jadi, aku sudah membicarakan ini dengan Tuan Presiden, dan rencananya adalah membebaskan Lucifer. Lucifer. Kali ini, Horace benar-benar tercengang. Setelah terkejut cukup lama, dia berteriak putus asa, Tuan Salon, apakah Anda benar-benar tidak bercanda? Itu Lucifer, malaikat kesialan, apakah Anda benar-benar berencana untuk melepaskannya? Kesialan seperti itu tidak dapat dikendalikan. Lalu, bisakah kau memikirkan cara lain untuk menghentikan Hongdali? Salon berkata tanpa daya, kecuali kita meminta negara surgawi untuk menghukum Hongdali dan memenjarakannya, tidak ada cara lain, tapi menurutmu, apakah negara surgawi mungkin akan menyetujuinya? Mereka memang tidak akan melakukannya, bagaimana dengan para pembunuh, bukankah itu akan berhasil? Horace berkata dengan cemas, begitu malaikat pembawa malapetaka keluar, tidak ada yang bisa memprediksi konsekuensinya, terlalu banyak faktor yang tidak pasti. Kami juga pernah memikirkan pembunuhan sebelumnya. Salon menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, tetapi jika kita dapat melihat betapa pentingnya Hongdali, apakah negara surgawi tidak akan mengetahuinya? Mereka pasti memiliki orang yang melindunginya. Kemungkinan pembunuhan itu berhasil bahkan tidak 1%. Lalu kita akan menyerah begitu saja, tanya Horace. Tentu saja tidak. Salon tersenyum getir. Selama masih ada kesempatan, kita harus mencobanya. Jadi kali ini, ide kita adalah melakukan kedua hal itu secara bersamaan, pembunuhan plus malaikat kesialan. Di bawah tanah gedung Heksagon, di ruangan tunggal tertutup utama tempat Lucifer dikurung. Selamat, Tuan Lucifer. Snow, yang mengenakan pakaian pelindung radiasi tebal, membuka pintu. Anda bebas. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.